Malam pengantin itu, mertua laki-laki saya mengunci pintu, memberikan saya 150 juta rupiah dan berkata, ganti bajumu dan keluar lewat pintu belakang sekarang juga. Saya patuh tanpa ragu, tanpa tahu bahwa saya baru saja lolos dari sebuah malapetaka. Ini adalah malam pengantin saya, yang seharusnya menjadi awal yang manis dan tenang untuk kehidupan rumah tangga kami. Namun, tawa dan sorak-sorai teman-teman kami baru saja mereda. Ketika tamu-tamu terakhir pergi dari kamar pengantin kami yang harum bunga melati dan teh manis, saya mendengar bunyi kunci yang diputar. Saya berbalik dengan terkejut. Bukan suami saya, melainkan mertua saya, Pak Hendra, yang berdiri di sana dengan wajah tegang, sangat berbeda dari sikapnya yang biasa tenang. Di tangannya ada seikat uang. 150 juta rupiah, katanya sambil meletakkannya di atas meja. Ganti bajumu sekarang dan keluar lewat pintu belakang. Cepat. Saya membeku, tidak mengerti apa yang terjadi. Pikiran kacau memenuhi kepala saya. Apa maksud semua ini? Mengapa beliau memberi saya uang? Mengapa beliau menyuruh saya melarikan diri di malam pengantin saya sendiri? Melihat tatapan Pak Hendra, campuran kegelisahan dan ketegasan, saya merasakan jantung saya berdebar kencang seolah ingin melompat keluar. Dengan gemetar, saya bertanya, Bapak, apa maksud Bapak? Mengapa saya harus pergi? Lalu bagaimana dengan Rizky, suami saya? Pak Hendra mengatupkan bibirnya dan merendahkan suaranya, tapi nadanya sangat mendesak. Tidak ada waktu untuk penjelasan. Lakukan apa yang Bapak katakan atau kamu tidak akan punya kesempatan lain. Kata-katanya seperti belati es di pikiran saya. Tubuh saya menggigil, tapi naluri saya berteriak bahwa saya harus mempercayainya. Dengan tangan gemetar saya mengganti gaun pengantin putih saya dengan pakaian sederhana yang beliau berikan. Jari-jari saya begitu kaku sehingga hampir tidak bisa mengancingkan kancing. Cepat, nak, jangan berlama-lama. Beliau mendesak. Tepat ketika saya menuju pintu belakang, saya mendengar suara keras di pintu utama, diikuti keributan suara dan tawa yang melengking. Jantung saya serasa berhenti dan saya menatap mertua saya. Beliau mengerutkan kening, memberi isyarat agar saya diam dan membuka dengan hati-hati pintu kayu tua yang menuju halaman belakang. Hembusan udara malam yang dingin dan berbau tanah basah serta daun kering masuk dengan tiba-tiba. Beliau meletakkan sebuah tas kecil di tangan saya. Di sini ada dokumen dan beberapa barang penting. Pergi langsung ke ujung jalan. Di sana ada yang menunggumu. Dan ingat, apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Saya ingin bertanya lebih banyak, tapi tenggorokan saya tercekat. Melihat wajah Pak Hendra saat itu, saya tahu ini bukan main-main. Wajahnya penuh kerutan kekhawatiran dan matanya menyimpan rahasia yang tidak bisa saya pahami. Saya mulai berjalan dengan kaki gemetar dan berat seperti timah. Di belakang saya, suara kunci kembali berbunyi, menutup dengan keras babak kehidupan yang baru saja dimulai. Di malam pengantin saya, alih-alih berada dalam pelukan suami saya meninggalkan rumah keluarga secara diam-diam lewat pintu belakang seperti seorang buronan. Di ujung jalan saya melihat seorang pria parubaya bersandar pada sebuah motor. Cahaya redup lampu jalan menerangi wajahnya. Begitu melihat saya, dia mengangguk pelan. Kamu Putri, kan? Naik cepat. Saya terpaku. Siapa pria ini? Bagaimana dia tahu nama saya? 1000 pertanyaan berdesakan di pikiran saya, tapi saat itu saya hanya bisa patuh. Di belakang saya mengintai kegelapan. Di depan hanya satu jalan yang mungkin. Motor itu melaju menghilang dalam malam. Berpegangan pada tas kecil itu, dengan hati yang sesak oleh kebingungan dan ketakutan, saya bertanya-tanya, di mana suami saya? Rahasia apa yang disembunyikan mertua saya? Nasib mengerikan apa yang menunggu saya jika saya tidak mematuhi Pak Hendra? Saya menoleh dan melihat lampu-lampu rumah semakin kecil. Hati saya sakit. Hidup saya baru saja berbelok tak terduga. Motor itu melaju cepat dalam kegelapan. Jalan desa adalah pita hitam dan sepi, di mana hanya terdengar desiran angin dan deru mesin yang berat. Duduk di belakang, dengan telapak tangan berkeringat, saya berpegangan pada tas kecil yang diberikan mertua saya seolah itu satu-satunya pelampung di lautan yang bergolak. Cahaya kuning lampu jalan melintas sekilas di wajah orang asing itu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selain pegangan yang kuat, yang menambah kegelisahan saya.
Saya hanya sadar akan napas saya yang terengah dan detak jantung saya yang kencang. Dalam pikiran saya muncul bayangan suami saya Rizky. Pada jam-jam ini seharusnya dia menggenggam tangan saya dan membisikkan kata-kata manis, tapi semua itu telah lenyap. Digantikan oleh pemandangan aneh mertua saya yang memberi saya 150 juta rupiah dan menyuruh saya melarikan diri lewat pintu belakang seperti penjahat. Saya tidak berani memikirkan alasannya, tapi ketakutan tumbuh di dada saya seperti bayangan raksasa yang menaungi hidup saya. Pria itu berbelok ke jalan tanah yang berkelok-kelok di antara sawah. Di kejauhan, lampu-lampu beberapa rumah kampung berkedip. Dia berhenti di depan sebuah pondok sederhana, dengan dinding bata tua dan atap genteng yang tidak rata. "Masuk, mereka sudah menunggumu," katanya singkat. Saya turun dari motor dengan kaki gemetar dan jantung berdebar seperti genderang perang. Pintu kayu berderit saat terbuka dan muncullah seorang wanita parubaya. Dia mengenakan pakaian sederhana berwarna coklat. Rambutnya disanggul dan wajahnya ditandai kerutan pengalaman. Melihat saya, dia mengangguk pelan dan memberi isyarat agar saya masuk. "Kamu putri, kan? Jangan takut. Masuklah." Saya masuk dengan canggung, berusaha menekan rasa curiga. Bagian dalam sederhana tapi rapi. Sebuah meja kayu tua, beberapa kursi bambu dan sebuah tempat tidur kecil di sudut. Pria yang membawa saya juga masuk dan menutup pintu. Wanita itu menuangkan segelas air hangat untuk saya dan berkata dengan suara berat, "Malam ini kamu akan tinggal di sini. Besok pagi mereka akan menjemputmu untuk membawamu ke tempat lain. Sekarang istirahatlah." Saya tercengang. Bibir saya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya harus bersembunyi? Mengapa mertua saya terlibat dalam sesuatu yang begitu aneh? Saya mengumpulkan keberanian dan bertanya, "Bu, tolong beritahu saya apa yang terjadi. Di mana suami saya? Mengapa mertua saya menyuruh saya melarikan diri?" Wanita itu menatap saya lama. Di matanya ada bayangan kesedihan tapi juga ketegasan. "Kamu belum perlu tahu. Tahu terlalu banyak hanya akan membuatmu dalam bahaya lebih besar. Percayalah pada mertuamu. Dia melakukannya untuk menyelamatkanmu." Saya membatu. Menyelamatkan, berarti saya benar-benar dalam bahaya. Setiap kata-katanya menambah api kebingungan saya. Saya mengepalkan tangan dengan air mata hampir menetes. Semua impian saya tentang pernikahan yang tenang telah hancur, digantikan oleh ketidakpastian yang pekat. Pria itu meletakkan tangan di bahu saya. "Jangan takut," katanya dengan suara berat. "Pak Hendra adalah orang yang terhormat. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa alasan yang baik. Tanggung jawab kami adalah menjagamu tetap aman. Tinggallah di sini malam ini. Kunci pintunya baik-baik. Besok semuanya akan lebih jelas." Setelah mengatakan itu, dia dan wanita itu keluar meninggalkan saya sendirian. Ruangan itu hening seperti kuburan, hanya dipecahkan oleh nyanyian jangkrik di sawah. Saya duduk linglung, menatap gelas air tanpa keinginan untuk minum. Pikiran saya kacau balau. Apa yang begitu mengerikan sehingga saya harus melarikan diri di malam pengantin saya sendiri? Apakah suami saya terlibat atau ada seseorang yang mencariku? Malam itu saya tidak bisa memejamkan mata. Setiap hembusan angin, setiap suara di luar membuat jantung saya berdebar. Saya meringkuk di tempat tidur asing itu, memeluk tas kecil saya, sementara air mata mengalir di pipi. Tapi seiring berlalunya jam, satu hal menjadi lebih jelas. Mertua saya melindungi saya. Dia tidak menyakiti saya, justru sebaliknya. Dia menyelamatkan saya dari bahaya yang bahkan tidak bisa saya bayangkan. Hampir menjelang fajar, ketika sinar matahari pertama menembus jendela, saya berhasil tertidur sebentar, tapi baru saja menutup mata ketika ketukan mendesak terdengar di pintu. Pria semalam masuk dengan tergesa-gesa. "Putri, bersiaplah. Kita harus pergi sekarang." Saya melompat bangun, cepat-cepat memakai sepatu dan firasat buruk menguasai saya seolah seseorang mengikuti di belakang kami. Wanita itu memberi saya tas berisi nasi bungkus dan sebotol air untuk perjalanan. Dia berkata, "Hati-hati baik-baik." Saya keluar ke halaman. Cahaya matahari pagi menyilaukan mata saya. Motor sudah menunggu. Saat naik, saya menoleh ke rumah kecil itu dan merasakan rasa terima kasih yang aneh, meskipun saya masih tidak tahu siapa mereka dan mengapa mereka membantu saya.
Motor kembali melaju. Kali ini kami mengambil jalan raya dengan lalu lintas yang sepi. Langit cerah tapi hati saya berat seperti batu. Saya bertanya pelan, "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" Saya tidak bisa terus melarikan diri tanpa tahu alasannya. Pria itu diam sejenak lalu menjawab, "Ada hal-hal yang belum bisa dikatakan, tapi percayalah, jika kamu tidak pergi semalam, mungkin kamu tidak akan duduk di sini sekarang. Musuh sudah sangat dekat." Pak Hendra memilih satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawamu. Saya terpaku dengan dingin yang menjalar di tubuh. Musuh? Saya tidak punya musuh, saya hanya gadis biasa yang baru menikah. Mengapa saya dalam bahaya begitu besar sehingga mertua saya harus melakukan ini? Motor terus melaju, meninggalkan 1000 pertanyaan tanpa jawaban. Saya memegang erat tas itu sambil berdoa dalam hati untuk keselamatan mertua saya dan berharap suami saya baik-baik saja. Tapi pada saat yang sama ketakutan tak terlihat menguasai saya. Bisakah saya kembali ke rumah itu? Bisakah saya menjalani kehidupan normal sebagai seorang istri? Jalan di depan tidak pasti dan saya tahu hari-hari mendatang akan penuh kesulitan. Malam pengantin saya bukan awal kebahagiaan, melainkan ambang malapetaka yang harus saya lalui. Jalan raya nasional membentang seperti pita tak berujung dengan matahari pagi terpantul di aspal. Duduk di belakang motor, dengan jiwa yang gelisah, saya bergantian menatap pemandangan yang berlalu cepat dan tas kecil yang saya peluk erat, tempat saya menyimpan dokumen, beberapa barang dan sejumlah besar uang yang diberikan mertua saya. Setiap kali mengingat tatapan cemas Pak Hendra malam sebelumnya, saya merasakan tenggorokan saya tercekat. Pria asing itu mengendarai dengan tenang, tanpa menoleh ke belakang. Saya bertanya dengan suara ragu, "Pak, saya tidak bisa terus melarikan diri seperti ini. Saya perlu tahu kebenarannya. Apa yang sedang terjadi?" Dia melirik saya melalui kaca spion dan berkata dengan suara beratnya, "Putri, mertuamu memintaku untuk tidak mengatakan apa-apa sampai waktunya tiba. Saya hanya bisa mengkonfirmasi satu hal. Jika kamu tidak pergi semalam, kamu tidak akan ada di sini sekarang." Jawabannya tidak berbeda dari apa yang sudah saya dengar. Saya menggigit bibir menahan air mata. Perasaan terjebak dalam misteri yang tidak bisa dipahami mencekik saya. Saya memikirkan suami saya Rizky dan rasa sakit yang tajam menembus saya. Apakah dia tahu saya menghilang? Apakah dia khawatir? Atau dia juga terlibat dalam sesuatu yang mengerikan yang tidak saya ketahui? Setelah beberapa saat, motor berbelok ke jalan yang lebih kecil dan berhenti di depan sebuah pondok kayu tersembunyi di balik deretan pohon bambu. Pria itu mematikan mesin dan berbalik ke arah saya. "Untuk sementara kamu akan tinggal di sini beberapa hari. Jangan khawatir. Tempat ini aman." Saya turun masih gemetar. Pondok itu sederhana. Berbau kayu baru, sangat berbeda dari tempat lusuh di mana saya menghabiskan malam sebelumnya. Dia membuka pintu dan mempersilakan saya masuk. Di dalam, seorang wanita yang lebih tua dari sebelumnya sudah menunggu. Dia menatap saya dengan penuh belas kasih dan berkata pelan, "Putri, nak, tenanglah, anggap saja ini rumahmu. Jika ada yang bertanya, katakan kamu adalah keponakan jauh yang datang berkunjung. Jangan ungkapkan siapa dirimu yang sebenarnya." Saya menatapnya mencoba menemukan kedamaian di matanya. "Bu, tolong, beritahu saya yang sebenarnya. Mengapa saya harus melarikan diri di malam pengantin saya? Saya tidak tahan lagi dengan ketidakpastian ini." Pria itu mengamati saya sejenak lalu menghela napas. "Putri, kami tidak ingin menyembunyikannya darimu, tapi masalah ini rumit dan ada nyawa yang dipertaruhkan. Memberitahumu sebelum waktunya hanya akan membuatmu dalam bahaya lebih besar. Pak Hendra adalah orang yang tahu segalanya. Dengan mempercayakanmu kepada kami, dia memilih untuk menghadapi ini sendirian." Hati saya terasa diremas. Jadi mertua saya menanggung sesuatu yang mengerikan. Sejak saya datang ke keluarga ini, saya selalu melihat Pak Hendra sebagai pria pendiam dan tenang yang menjaga ketertiban di rumah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dialah yang akan menyelamatkan saya dari malapetaka. Saya ingin kembali dan menghadapi kebenaran, tapi akal sehat saya berteriak bahwa jika saya kembali sekarang saya bisa kehilangan segalanya. Malam itu saya duduk di dekat jendela kecil pondok, mengamati bulan bersinar di atas sawah. Angin berbisik di antara genteng dan daun-daun pohon berbunyi seperti rahasia.
Saya menutup wajah dan menangis, dikuasai kerinduan akan suami dan orang tua saya. Saya hanya ingin menjadi istri biasa, hidup damai di rumah saya, bukan melarikan diri seperti penjahat. Tapi takdir telah menyeret saya ke dalam pusaran ini dan saya tidak punya pilihan lagi. Keesokan harinya, wanita itu membawakan saya sepiring makanan hangat, duduk di samping saya dan berkata dengan lembut, "Putri, mungkin kamu tidak mengerti sekarang, tapi semuanya ada alasannya. Mertuamu sangat menyayangimu. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko seperti ini." Kata-katanya menyentuh saya. Saya merasakan campuran rasa terima kasih dan kesedihan. Saya tidak pernah berpikir ikatan antara menantu dan mertua bisa begitu dalam. Mungkin Pak Hendra sudah melihat bahaya sejak lama, menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan saya dari sana. Tengah hari, sebuah handphone berbunyi. Pria itu keluar untuk menjawab dan ekspresi wajahnya berubah. Saya menahan napas, mendengar hanya beberapa kata yang terputus-putus. "Mereka sudah menggerebek Pak Hendra. Mereka membawanya." Saya merasa jantung saya berhenti dan darah membeku di pembuluh saya. Saya berlari keluar dan memegang lengannya. "Beritahu saya, apa yang terjadi pada mertua saya?" Dia menghindari tatapan saya dan menjawab kering, "Pak Hendra baik-baik saja, tapi situasinya sangat tegang. Kami belum bisa memberitahumu semuanya. Tetap tenang dan jangan biarkan siapapun menemukan tempat ini." Saya jatuh terduduk gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keadaan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Seseorang, kekuatan yang tidak dikenal, mengancam keluarga saya dan mertua saya telah tampil ke depan, sementara saya terpaksa melarikan diri seperti burung yang tersesat. Saat malam tiba, saya kembali berguling-guling di tempat tidur. Saya mengingat mata suami saya, Rizky. Apakah dia tahu bahwa ayahnya telah menyelamatkan istrinya atau dia mengira saya melarikan diri di malam pengantin? Pikiran itu membelah jiwa saya. Jika dia salah paham, pernikahan kami akan hancur. Tapi jika dia tahu kebenarannya, apakah dia akan punya keberanian untuk berdiri di pihak saya dan ayahnya? Di luar, anjing-anjing menggonggong dengan keras. Pria itu segera keluar untuk memeriksa. Saya mengintip dari celah pintu dan melihatnya tegang dengan tongkat kayu di tangan. Sekitar 10 menit kemudian, dia kembali dan berkata pelan, "Bukan apa-apa. Mungkin hanya orang yang lewat, tapi Putri, mulai sekarang, berhati-hatilah. Jangan keluar sendirian." Saya mengangguk dengan air mata hampir menetes. Setiap kata yang dia ucapkan mengkonfirmasi bahwa di luar sana ada ancaman nyata dan menakutkan. Saya, seorang pengantin baru, sekarang menjadi saksi rahasia yang begitu besar yang bahkan saya sendiri tidak mengerti. Malam ketiga saya bermimpi aneh. Saya melihat mertua saya berdiri di tengah kegelapan. Dia menatap saya dengan rindu dan berbisik, "Kamu harus hidup. Apapun yang terjadi, kamu harus hidup." Saya terbangun dengan terkejut, jantung berdebar kencang. Mimpi itu seperti pesan, dorongan untuk melanjutkan jalan ini. Betapapun tidak pastinya, tekad baru lahir dalam diri saya. Saya tidak bisa terus menunggu dalam kegelapan. Saya harus menemukan kebenaran, mengetahui siapa yang mengancam keluarga saya dan apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi cinta dan kehormatan saya. Malam pengantin hanyalah awal dari perjalanan penuh badai, tapi saya percaya cepat atau lambat cahaya akan bersinar. Dan keesokan harinya, sebuah kejadian tak terduga memecahkan ketenangan rapuh yang baru saja saya dapatkan. Pagi itu langit kelabu dan angin bertiup kencang di sekitar pondok kayu. Saya terbangun dengan perasaan gelisah, seperti menggigil di jiwa. Mimpi tentang mertua saya terus menghantui. Pria dan wanita yang menampung saya sudah bangun menyiapkan sarapan. Mereka menghindari tatapan saya dan hanya bertukar kalimat pendek, menciptakan suasana yang begitu berat sehingga kecemasan saya bertambah. Kami sedang duduk di meja ketika tiba-tiba kami mendengar deru motor di jalan, diikuti ketukan keras dan mendesak di pintu. Pria itu, yang dipanggil Pak Bambang, melompat berdiri dengan tatapan waspada dan memberi isyarat agar saya bersembunyi di kamar sebelah. Saya masuk dengan cepat, jantung berdebar sangat kencang. Melalui celah pintu saya mendengar percakapan di luar. "Pak Bambang, apakah ada orang asing yang lewat sini?" tanya suara pria yang serak dan curiga. "Tidak, di sini hanya tinggal saya dan istri saya," jawab Pak Bambang dengan tegas, tanpa sedikit pun ketakutan dalam suaranya.
Terdengar sepatu berat menginjak keras di tanah dan suara lainnya melanjutkan. Kami diberitahu bahwa pengantin baru si tua Hendra menghilang di malam pengantinnya. Sepertinya Hendra terlibat dalam masalah. Jika kau menyembunyikannya, hati-hati. Jangan sampai kena imbasnya. Mendengar itu, dingin membeku menjalar di tubuh saya. Saya menggigit bibir keras-keras, takut suara sekecil apapun akan membongkar saya. Pak Bambang mempertahankan nada tegasnya. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Di sini tidak ada orang lain selain kami. Kalau kalian mau menggeledah, silakan, tapi jangan merusak apa-apa. Jantung saya terasa diremas. Jika mereka masuk, mereka akan menemukan saya kapan saja. Di luar terdengar langkah kaki berantakan dan bunyi jendela yang dipaksa. Saya menahan napas, mencengkeram tepi tempat tidur begitu kuat hingga berdarah. Tapi anehnya, setelah beberapa saat, mereka pergi, tidak tanpa melemparkan ancaman terlebih dahulu. Ingat itu, Bambang. Jika kami menemukan kau berbohong pada kami, akibatnya akan kau tanggung sangat mahal. Suara motor perlahan menghilang dan rumah kembali tenggelam dalam keheningan. Pak Bambang masuk ke kamar, menatap saya dan menghela napas. Putri, kau sudah lihat sendiri. Bahaya mengintai di mana-mana. Mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Saya jatuh ke lantai menangis tak terkendali. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan menjadi pelarian terus-menerus seperti ini. Seorang pengantin baru yang, alih-alih senyum kebahagiaan, hidup dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Tapi jauh di dalam hati saya mulai memahami bahwa peringatan mertua saya bukan tanpa alasan. Jika malam itu saya tidak pergi, pasti saya sudah jatuh ke tangan orang-orang kejam itu. Sore harinya saya memutuskan untuk membuka tas kecil yang diberikan mertua saya. Selain dokumen saya menemukan amplop tebal. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dengan tulisan terburu-buru tapi jelas. Putri, kamu harus pergi dari sini segera. Jangan tanya mengapa. Jangan menoleh ke belakang. Percayalah padaku. Kita semua dalam bahaya. Jika kamu tetap aman, semuanya akan jelas nanti. Aku percaya kamu cukup kuat untuk melewati ini, Bapak. Selesai membaca, air mata mengalir deras. Saya membelai setiap kata seolah terukir dengan api di hati saya. Mertua saya tidak hanya mengkhawatirkan saya, tapi juga menaruh kepercayaan pada saya. Tekad dalam kata-katanya membuat saya mengerti bahwa ada rahasia mengerikan yang belum saya ketahui. Malam itu saya tidak tidur. Saya duduk di meja kayu. Cahaya berkedip pelita memproyeksikan bayangan di dinding sementara pikiran saya berputar tanpa henti. Mertua saya telah mengambil risiko untuk menyelamatkan saya. Lalu bagaimana dengan beliau? Apa yang sedang beliau hadapi? Saya ingin kembali mencarinya, tapi pada saat yang sama saya takut kepulangan saya hanya akan menjadi beban tambahan baginya. Keesokan paginya, Pak Bambang tampak terburu-buru. Dia berkata pelan, Putri, kita tidak bisa tinggal lebih lama. Mereka sudah curiga. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih jauh, lebih aman. Saya membeku, tapi saya tahu dia benar. Pondok ini, meskipun damai, tidak bisa melindungi saya selamanya. Saya mengumpulkan barang-barang sedikit saya dengan hati yang terbagi antara kecemasan dan kesedihan. Wanita itu memberi saya sepotong roti hangat dan memegang tangan saya. Nak, jangan takut. Setiap badai akan berlalu. Saya menatapnya dengan mata penuh air mata. Tidak pernah dalam hidup saya merasa bahwa orang asing menawarkan perlindungan mereka dengan cara yang begitu tulus. Motor kembali melaju di angin pagi. Kali ini jalannya lebih panjang dan sepi. Duduk di belakang, saya menyandarkan kepala di punggung Pak Bambang dengan 1000 pikiran di benak. Tiba-tiba, di kejauhan, dua sosok di motor menghalangi jalan kami di tengah jalan. Wajah mereka ganas, tatapan mereka tajam seperti pisau. Salah satu dari mereka berteriak, "Berhenti! Siapa yang kalian cari?" Pak Bambang memegang erat stang dan berbalik ke arah saya. Putri, pegangan kuat. Sepertinya mereka orangnya, dia berteriak. Motor melaju cepat, meluncur ke depan. Dua orang lainnya juga mempercepat, mengejar kami. Angin menghantam wajah saya. Jantung saya serasa mau meledak. Saya hanya bisa berpegangan padanya sambil berdoa memohon keajaiban. Jalan berkelok-kelok dan motor terguncang keras.
Teriakan dan deru mesin bercampur. Saya menoleh ke belakang dan melihat mereka tepat di belakang kami hanya beberapa meter. Pada saat sepertinya mereka akan menangkap kami, Pak Bambang berbelok tajam ke jalan setapak yang melewati kebun pisang. Daun pisang menghantam kami saat lewat. Motor terguncang tapi terus maju. Setelah pelarian yang putus asa, akhirnya kami keluar ke jalan. Tanah yang sepi. Suara mesin di belakang kami telah menghilang. Saya kehabisan napas, benar-benar kelelahan. Pak Bambang berhenti, mengusap keringat dan berkata dengan suara yang masih terengah. Mereka sudah tahu, Putri. Sekarang satu-satunya pilihan kita adalah pergi lebih jauh. Mendengar itu, ketakutan menguasai saya. Siapa musuhnya? Mengapa mereka mengejar saya dengan begitu gigih? Sebuah kecurigaan samar mulai terbentuk di pikiran saya. Rahasia ini tidak hanya melibatkan mertua saya, tapi seluruh keluarga suami saya dan bahkan pernikahan saya sendiri. Matahari belum tinggi, jalan membentang kosong. Saya duduk dalam diam dengan hati yang berat, seorang pengantin baru yang terseret ke dalam pusaran bahaya sejak saat melangkah ke rumah barunya. Malam pengantin telah menjadi awal pelarian penuh darah dan air mata, tapi saya percaya pada kata-kata mertua saya. Kamu harus hidup, dan saya akan hidup. Dan saya bertekad untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik semua rahasia ini. Dan tepat ketika motor berhenti di depan rumah asing lain di pinggiran, saya melihat sosok yang familiar keluar yang membuat saya membatu. Rumah di pinggiran itu muncul di depan mata saya ketika motor berhenti setelah perjalanan panjang. Itu adalah rumah dengan genteng merah dan dinding bercat putih, usang oleh waktu. Pagar besi setengah terbuka, memperlihatkan taman yang tidak terawat. Saya belum pulih dari keterkejutan ketika sosok yang familiar keluar dari halaman. Siluetnya yang tinggi dan kurus, langkahnya yang terburu-buru dan tatapan bingung itu adalah suami saya Rizky. Jantung saya terasa diremas dan seluruh tubuh saya gemetar. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Selama beberapa hari terakhir saya hidup dalam kegelisahan, membayangkan dia di rumah, mencari saya, atau setidaknya putus asa karena hilangnya istrinya di malam pengantin. Dan sekarang dia muncul di sini, di tempat yang sama di mana Pak Bambang membawa saya setelah berhari-hari melarikan diri. Mengapa kebetulan ini? Rizky melihat saya dan terkejut. Matanya terbuka lebar, menunjukkan keterkejutan yang cepat berubah menjadi kecanggungan. Saya turun dari motor dan berdiri diam. Saya ingin mengajukan 1000 pertanyaan, tapi tenggorokan saya tercekat. Pak Bambang, menyadari situasinya, menunjukkan tatapan hati-hati sebentar, tapi kemudian menjauh sambil berkata, kalian berdua ada yang perlu dibicarakan. Aku akan berkeliling untuk memastikan keamanan area. Dia meninggalkan kami berdua di tengah halaman. Keheningan berlangsung lama, menjadi tak tertahankan. Akhirnya saya memecah keheningan dengan suara gemetar. Rizky, mengapa kamu di sini? Kamu tahu bagaimana aku harus melarikan diri? Kamu tahu bahwa malam itu ayahmu mengeluarkan aku lewat pintu belakang untuk menyelamatkanku dari bahaya? Rizky melangkah ke arah saya, tapi tidak berani menatap mata saya. Dia menggaruk kepala dan menghela napas. Putri, maafkan aku. Aku juga tidak menyangka keadaan akan sampai seperti ini, tapi kamu harus percaya padaku, semua ini untuk melindungimu. Saya membeku. Kata-katanya membawa kelegaan sekaligus kegelisahan. Saya menatap matanya mencari secercah ketulusan. Melindungiku. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang sedang terjadi? Mengapa aku harus melarikan diri di malam pengantinku? Mengapa ayahmu harus mengambil risiko seperti itu? Rizky terdiam. Bibirnya bergerak beberapa kali tapi tidak ada kata yang keluar. Saya melihat dengan jelas pergulatan batin di wajahnya. Akhirnya dia duduk di anak tangga teras dengan suara yang sangat serak. Putri, ayah tidak ingin kamu tahu secepat ini karena takut akan terlalu mempengaruhimu, tapi sampai di titik ini, aku tidak bisa terus menyembunyikannya. Keluarga kami sedang diawasi oleh sekelompok orang. Mereka punya dendam lama terhadap kami dan mereka memilihmu sebagai target. Mendengar itu, saya merinding. Saya mundur selangkah menggelengkan kepala. Tapi aku tidak ada hubungannya. Aku pengantin baru. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Rizky mengepalkan tinjunya dengan suara terputus-putus. Justru karena kamu yang baru, yang paling rentan.
Mereka pikir menyerangmu adalah cara termudah. Malam itu ayahku menerima peringatan. Jika kamu tidak pergi, kemungkinan besar kamu akan diculik untuk menekan keluarga kami. Seluruh tubuh saya gemetar. Ketakutan yang saya rasakan bukan ilusi. Saya mengingat suara serak pria waktu itu. Kata-katanya. Pengantin baru menghilang di malam pengantinnya. Semuanya cocok seperti potongan puzzle yang mengerikan. Saya duduk di sampingnya menangis tak terkendali. Rizky, mengapa begitu banyak kebencian? Apa yang dilakukan keluarga kita untuk mendapat ini? Rizky diam lama sebelum menghela napas. Semuanya dimulai bertahun-tahun lalu. Ayahku berbisnis dengan seorang rekan dan mereka berakhir berselisih. Orang itu bersumpah untuk balas dendam, tapi dia tidak pernah berani menghadapi ayah secara langsung. Dia selalu memilih untuk menyerang yang paling lemah dalam keluarga. Kali ini mereka ingin menggunakanmu untuk memaksa ayahku menyerah. Saya terpaku. Setiap kata seperti pisau di hati saya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dengan menikah saya akan menghadapi kebencian yang begitu mendalam yang lahir dari masa lalu. Lalu Bapak, bagaimana keadaan beliau sekarang? Saya bertanya dengan suara gemetar. Rizky menatap ke kejauhan dengan mata memerah. Aku juga tidak tahu pasti. Yang aku tahu mereka sudah mengepungnya, tapi meskipun begitu dia berhasil membuatmu aman. Dia lebih memilih mengambil risiko sendiri daripada membiarkanmu jatuh ke tangan mereka. Mendengar itu, saya menangis sejadi-jadinya. Saya tidak pernah merasakan dengan begitu jelas cinta mertua saya. Seorang pria keras, pendiam, tapi yang di saat kesulitan bersedia menanggung semua bahaya untuk melindungi menantunya. Saya merasakan kesedihan yang mendalam, penyesalan dan pada saat yang sama kekuatan aneh tumbuh dalam diri saya. Tidak, aku tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Bapak, Rizky. Aku tidak mau diam saja sementara beliau menghadapi ini sendirian. Rizky berbalik menatap saya dengan campuran rasa sakit dan bangga di matanya. Aku mengerti, tapi sekarang yang terpenting adalah kamu aman. Kamulah alasan ayahku terus berjuang. Jika sesuatu terjadi padamu, dia akan hancur sepenuhnya. Saya memegang erat tangan suami saya. Air mata saya bercampur dengan tekad saya. Saya tahu dia benar, tapi hati saya menolak untuk menerimanya. Saya tidak bisa membiarkan Pak Hendra menanggung semuanya sendirian. Sore itu, ketika Pak Bambang kembali, Rizky berbicara panjang lebar dengannya di ruangan tertutup. Saya duduk di teras, mendengarkan bisikan dan merasakan hati saya terbakar. Akhirnya, Rizky keluar dan duduk di samping saya. Putri, katanya dengan suara berat, kamu harus bersiap. Kita belum bisa kembali. Tapi segera kita akan menemukan cara untuk mengeluarkan ayah dari ini. Aku janji. Saya menatap suami saya dan melihat ketegasan di matanya. Untuk sesaat saya berhenti merasa sendirian. Meskipun badai menunggu kami, setidaknya saya memiliki dia di sisi saya. Tapi jauh di dalam saya tahu ini hanya permulaan. Musuh-musuh itu tidak akan menyerah. Dan setiap hari yang berlalu bahaya semakin mendekat. Malam itu saya meringkuk dalam pelukan suami saya, tapi tidak bisa tidur. Di luar, angin mendesis di antara pepohonan seperti peringatan. Saya menutup mata dan berkata pada diri sendiri, Putri, kamu harus kuat. Apapun yang terjadi, kamu harus hidup, menemukan kebenaran dan melindungi orang-orang yang kamu cintai. Dan saya tidak tahu bahwa malam itu juga bayangan-bayangan sudah berkeliaran di sekitar rumah, bersiap untuk konfrontasi baru. Malam itu rumah di pinggiran tenggelam dalam ketenangan yang tegang. Bulan, tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya perak yang dingin ke atas taman. Saya berbaring dalam pelukan Rizky, tapi tidak bisa tertidur. Setiap kali angin mendesis di celah jendela atau anjing menggonggong di kejauhan, jantung saya berdebar kencang. Firasat samar mengatakan bahwa hari-hari damai kami yang singkat akan segera berakhir. Dan memang begitu. Menjelang tengah malam, ketika saya mulai tertidur, saya mendengar suara langkah kaki asing di luar pagar. Langkah itu pelan, tapi cukup untuk membuat seorang wanita yang telah berhari-hari melarikan diri seperti saya menyadari kejanggalan itu. Saya melompat bangun dan mengguncang pelan suami saya. Rizky, ada suara di luar. Dia juga terbangun dengan terkejut. Dia mendengarkan dengan seksama sejenak lalu memegang erat tangan saya. Ya,
Ada seseorang. Jangan takut, tetap di sini. Dia bangun dan berjalan berjingkat ke arah pintu. Saya memakai jubah dengan jantung berdebar kencang, berusaha menajamkan pendengaran. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok! Tok tok! Beri Rama, tidak terlalu keras, tapi penuh maksud. Saya menahan napas, mengingat kejadian kemarin ketika orang-orang itu menghadang kami di jalan. Di luar, suara berat Pak Bambang bergema. Siapa itu? Apa mau kalian malam-malam begini? Suara pria yang dalam dan dingin menjawab, buka pintunya. Kami hanya ingin bertanya beberapa hal. Kami mendapat informasi bahwa pengantin baru si tua Hendra mungkin ada di sekitar sini. Mendengar itu, dingin membeku menjalar di tubuh saya. Saya memegang dada, bernapas dengan susah payah. Mereka sudah sampai di sini. Seberapapun saya melarikan diri, mereka mengikuti jejak saya. Rizky kembali dan berbisik di telinga saya. Putri, pergi ke kamar belakang. Jangan keluar apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, tetap di sana. Aku akan melindungimu. Saya menggigit bibir menahan air mata. Saya ingin berteriak agar dia tidak pergi, tapi tenggorokan saya tercekat. Dia keluar ke halaman untuk menghadapi mereka bersama Pak Bambang. Saya mendengar perdebatan sengit. Kami tidak menyembunyikan siapapun di sini. Kalau kalian mau menggeledah rumah, kalian perlu surat perintah, kata Pak Bambang dengan tegas. Surat perintah malam-malam begini dan dengan lampu menyala, bagaimana kami bisa tahu kalau tidak menggeledah? Ejek yang lain. Saya gemetar tersembunyi di balik pintu dan setiap kata jatuh menimpa saya seperti palu. Tiba-tiba terdengar pukulan keras di pagar, diikuti suara pergulatan. Ketakutan, saya mencoba berlari keluar, tapi wanita pemilik rumah menahan saya dengan kuat. Tidak, nak, bisiknya. Keluar sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Di luar, teriakan semakin keras. Saya mendengar Rizky berteriak. Kalau kalian berani masuk, aku akan memanggil polisi. Terdengar tawa mengejek. Polisi? Kau pikir polisi akan membantu kalian? Si tua Hendra tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi kau. Mendengar nama mertua saya merasakan tusukan di jantung. Jadi memang benar. Mereka mencariku untuk menekannya. Kemarahan dan ketakutan bercampur membuat saya gemetar. Setelah beberapa saat, sepertinya mereka tidak berani masuk. Mereka pergi, tidak tanpa melemparkan ancaman terlebih dahulu, tapi siluet beberapa motor yang berputar-putar di ujung jalan membuktikan bahwa mereka belum menyerah. Rumah tenggelam dalam ketegangan yang mencekik. Rizky kembali dengan wajah tegang dan dahi berkeringat. Dia memeluk saya dengan suara terputus-putus. Putri, kau sudah lihat. Mereka tidak akan berhenti. Mereka menginginkanmu. Bapak benar. Hanya jika kamu aman, dia akan punya kesempatan untuk membela diri. Tapi semakin lama waktu berlalu, semakin berbahaya. Saya menatapnya dengan mata penuh air mata. Rizky, aku tidak mau terus melarikan diri seperti ini. Aku ingin tahu kebenarannya. Aku ingin menghadapi ini bersama kalian. Aku tidak bisa hidup dengan ketakutan terus-menerus seperti ini. Dia memegang bahu saya dengan mata memerah. Aku tahu, tapi percayalah, ini hanya sementara. Aku harus melindungimu, Putri. Bapak sudah berkorban terlalu banyak. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Saya menyandarkan kepala di bahunya, dipenuhi rasa kasihan. Saya tahu baik dia maupun ayahnya sedang berjuang sekuat tenaga dan saya telah menjadi beban. Pikiran itu sangat menyakitkan. Keesokan paginya, Pak Bambang berbicara dengan kami. Kita tidak bisa tinggal lebih lama. Mereka sudah mencium jejak kita. Kita harus mencari tempat lain yang lebih aman. Mungkin kita harus membawa Putri jauh dari sini. Saya mendengarkan dalam diam dengan hati yang sesak. Pergi lebih jauh berarti menjauh dari Rizky, dari mertua saya, tapi akal sehat memaksa saya untuk mengerti bahwa jika saya tetap tinggal, saya akan menyeret mereka semua ke dalam bahaya. Rizky memegang tangan saya dengan tatapan tersiksa. Putri, jika kamu harus pergi, apakah kamu berani pergi sendirian? Aku akan tetap di sini bersama Bapak. Pertanyaannya seperti belati di jantung saya. Pergi sendirian. Saya menggelengkan kepala ketakutan sementara air mata mengalir. Tidak, aku tidak bisa. Kemanapun kamu pergi,
Aku akan ikut. Jika kamu tinggal, aku juga tinggal. Dia memeluk saya erat. Kami berdua menangis dalam diam. Saya tahu ini bukan hanya pilihan saya, tapi masalah hidup dan mati untuk seluruh keluarga. Malam itu saya kembali terjaga. Suara motor yang jauh, gonggongan anjing, desahan angin, semuanya pertanda buruk. Saya bangun dan menatap Rizky yang tidur kelelahan. Tekad baru muncul dalam diri saya. Saya tidak bisa terus melarikan diri. Saya harus menemukan cara untuk memahami kebenaran agar bisa berjuang bersama suami dan mertua saya. Saya membuka tas kecil saya, mengeluarkan surat dari mertua saya dan membacanya berulang-ulang. Setiap kata terukir di hati saya. Kamu harus hidup, apapun yang terjadi, kamu harus hidup. Kata-katanya seperti obor yang menerangi jalan saya. Saya akan hidup, tapi tidak hanya untuk bertahan hidup. Saya akan hidup untuk mengungkap rahasia dan mengeluarkan keluarga saya dari kepungan bahaya ini. Dan tepat pada saat itu, handphone Pak Bambang berbunyi di teras. Dia menjawab dengan tergesa-gesa dan dengan suara mendesak masuk untuk memanggil Rizky. Saya mengikuti dengan berjingkat dengan jantung tercekat. Dari telepon saya hanya mendengar beberapa kata. Pak Hendra sudah dibawa ke tempat lain. Saya merasa kaki saya lemas. Pandangan saya kabur. Mertua saya, orang yang telah menyelamatkan saya, sekarang ada di tangan mereka. Badai sesungguhnya sedang melanda dan saya tahu ini hanya permulaan. Berita mengerikan itu jatuh menimpa saya seperti godam. Saya jatuh ke lantai, berpegangan pada tepi tempat tidur dengan tangan gemetar. Tatapan kosong. Mertua saya, orang yang telah memberi saya 150 juta rupiah dan menyuruh saya melarikan diri di malam pengantin, telah ditangkap. Kemana mereka membawanya? Apa yang akan mereka lakukan padanya? Hanya memikirkannya saja membuat dada saya sesak. Rizky dan Pak Bambang saling berpandangan. Wajah mereka mencerminkan kekhawatiran yang dalam, tapi juga tekad yang kuat. Rizky berlutut di samping saya dan memegang tangan saya yang dingin. Putri, tenanglah. Bapak masih hidup. Jika mereka membawanya, berarti mereka tidak berencana menyakitinya segera. Mereka ingin menggunakannya untuk memaksa sesuatu. Mendengar itu, saya menangis sejadi-jadinya, membenamkan wajah di bahu suami saya. Kata-kata penghiburannya tidak berhasil menghilangkan ketakutan yang saya rasakan, tapi setidaknya memberi saya harapan bahwa masih ada waktu. Dengan terisak, saya berkata, Rizky, aku tidak bisa diam saja. Bapak menyelamatkanku. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian dalam situasi ini. Pak Bambang meletakkan tangan di bahu saya dan berkata dengan suara berat dan serak, Putri benar, tapi untuk menyelamatkannya kita butuh rencana. Menyerbu sekarang hanya akan membawa lebih banyak bencana. Orang-orang itu tidak bisa dipercaya. Mereka punya banyak anak buah. Jika kita bertindak gegabah, seluruh keluargamu akan dalam bahaya. Suasana di rumah menjadi sangat dingin. Saya mengusap air mata berusaha menenangkan diri. Tekad yang kuat membara dalam diri saya. Apapun yang terjadi, saya akan berjuang bersama suami saya untuk membawa ayahnya kembali. Malam itu kami duduk mengelilingi meja kayu tua. Cahaya pelita memproyeksikan bayangan menari di dinding. Rizky mengeluarkan peta dan membentangkannya di atas meja. Suaranya pelan tapi tegas. Menurut sumber kami, mereka bersembunyi di gudang tua di pinggir sungai. Mereka membawa Bapak ke sana. Itu tempat terpencil, jarang dilalui orang, sempurna untuk menahan seseorang. Saya mendengarkan dengan tubuh menggigil, tempat yang lembab dan suram, jauh dari pemukiman, hanya memikirkannya saja sudah terasa bahayanya mengintai. Saya bertanya dengan suara gemetar. Apa rencanamu? Dia menatap saya, matanya berkilau di bawah cahaya pelita. Aku akan pergi menyelidiki dulu. Jika ada kesempatan, aku akan mencoba menghubunginya. Tapi Putri, kamu tidak bisa ikut, terlalu berbahaya. Saya menggelengkan kepala berulang-ulang sementara air mata kembali mengalir. Tidak, aku tidak bisa tinggal. Aku harus ikut denganmu. Aku tidak akan tahan jika sesuatu terjadi padamu atau Bapak sementara aku bersembunyi di tempat aman. Lebih baik mati bersamamu daripada meninggalkan keluargaku. Dia memegang erat tangan saya. Wajahnya mencerminkan rasa sakit yang dalam. Aku mengerti, Putri,
Tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko seperti itu. Kamu adalah harapan terakhir, Bapak. Jika sesuatu terjadi padamu, semuanya akan runtuh. Kata-katanya membuat saya kehabisan napas. Saya terdiam, memeluk lutut dengan hati yang sesak. Saya tahu dia benar, tapi bagaimana saya bisa tetap tenang sementara orang yang paling saya cintai sedang ditawan? Pak Bambang menatap kami dan berkata dengan penuh pertimbangan, mungkin kita harus berpikir jangka panjang. Aku punya kenalan lama di aparat keamanan yang mungkin bisa membantu kita, tapi pertama-tama kita harus menjaga Putri tetap tersembunyi sepenuhnya. Jika mereka menemukannya, mereka akan menggunakannya sebagai kartu terakhir mereka. Saya mengangkat pandangan dengan tatapan memohon. Pak Bambang, tolong, selamatkan mertua saya. Beliau sudah berkorban terlalu banyak untuk saya. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian. Pak Bambang mengangguk. Suaranya tegas. Aku berjanji akan melakukan semua yang aku bisa. Tapi kamu harus menjaga dirimu. Mengerti? Saya mengangguk sementara air mata terus mengalir tanpa henti. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan yang konstan. Rizky sering keluar mencari informasi. Saya menunggu dengan jantung yang tercekat. Setiap jam terasa seperti keabadian. Setiap kali dia kembali, dengan wajah yang terbakar matahari dan kantung mata yang dalam, hati saya terasa sakit. Suatu sore dia kembali dengan kilau harapan di matanya. Dia berbisik kepada saya, "Putri, aku sudah melihat Bapak." Beliau jauh lebih kurus, tapi masih kuat. Mereka mengikatnya di sebuah kamar kecil di gudang dengan 2 penjaga yang mengawasi. Beliau melihatku dari jauh dan menggelengkan kepala, seolah menyuruhku untuk tidak melakukan hal bodoh. Saya menangis, membayangkan mertua saya terikat dengan tatapan teguhnya. Rasa sakitnya seperti pisau di dada saya. Saya memegang tangan suami saya dengan gemetar. "Rizky, setidaknya beliau masih hidup. Kita harus bergegas. Aku takut jika kita menunggu terlalu lama mereka akan menyakitinya." Dia memeluk saya. Suaranya menjadi berat. "Aku tahu, tapi kita harus menunggu saat yang tepat. Jika kita terburu-buru, kita akan menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar." Malam itu saya tidak tidur. Saya menatap nyala pelita yang berkedip, mendengarkan suara hujan yang mengetuk genteng dengan hati yang berat. Saya mengingat saat malam pengantin ketika mertua saya memberi saya 150 juta rupiah dan berkata, "Cepat, pergi sekarang." Tatapannya yang khawatir tapi tegas tetap terukir di pikiran saya. Saya berjanji dalam hati, "Bapak, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan membawa putramu dan kamu kembali ke rumah." Menjelang fajar, Pak Bambang menerima telepon dari kontaknya. Aparat keamanan sudah mengetahui kasusnya, tapi mereka butuh bukti yang lebih konkret untuk bisa turun tangan. Mendengar itu, ketegangan meningkat. Waktu tidak berpihak pada kami. Rizky memegang erat tangan saya. Matanya berkilau dengan tekad. "Putri, tenanglah. Meskipun aku harus mempertaruhkan segalanya, aku akan menyelamatkan Bapak." Saya menatapnya dengan hati yang sesak tapi penuh keyakinan baru. Saya tahu bahwa mulai saat itu keluarga kami tidak bisa mundur lagi. Hanya ada satu jalan, menghadapi situasi dan berjuang untuk kedamaian kami. Dan tepat ketika kami sedang mendiskusikan rencana, suara mesin motor kembali terdengar di jalan. Kali ini bukan 1 atau 2, tapi seluruh kelompok. Lampu depan menyapu halaman, menerangi siluet-siluet yang bersembunyi di balik pagar. Saya terpaku. Saya merasa jantung saya berhenti. Mereka telah menemukan kami dan kali ini mereka tidak akan membiarkan kami lolos. Deru mesin bergema di jalan seperti guntur dan lampu depan motor menyapu halaman rumah. Saya terpaku dengan jantung berdegup kencang di dada. Saya tidak pernah merasakan kematian begitu dekat. Siluet beberapa pria terlihat di balik pagar dengan sikap mengancam, menggenggam tongkat. Mereka bukan lagi pengintai malam. Mereka telah mengepung kami secara terang-terangan seperti kawanan serigala yang mengintai mangsanya. Rizky mendorong saya ke dalam rumah dengan tatapan tegang. "Putri, tetap tenang. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Tetap di sisiku. Jangan pisah dariku." Saya mengangguk berulang-ulang, berpegangan pada bajunya begitu kuat hingga buku-buku jari saya memutih. Dalam pikiran saya muncul bayangan mertua saya yang terikat di gudang terbengkalai itu. Tatapan teguhnya meminta saya untuk hidup.
Itu memberi saya kekuatan untuk tetap berdiri. Di luar, pukulan di pagar bergema dengan keras, disertai teriakan. Buka pintunya. Kami tahu istri si tua Hendra bersembunyi di sini. Kalau tidak buka, kami akan dobrak. Pak Bambang, menggenggam tongkat kayu yang kokoh, menjawab dengan suara berat tapi tegas. Ini rumahku. Kalau kalian mau masuk, kalian perlu surat perintah. Jangan pikir kalian bisa berbuat seenaknya. Tawa mengejek menjawabnya. Surat perintah di sini. Kami adalah perintah. Segera setelah itu, dentuman membuat pagar bergetar dan kunci besi terlempar. Saya berteriak ketakutan, memeluk Rizky. Dia memegang bahu saya. Suaranya, meskipun serius, menenangkan. Tidak apa-apa, Putri. Aku di sini. Aku akan melindungimu apapun yang terjadi. Pada saat kekacauan itu saya melihat matanya lebih tegas dan teguh dari sebelumnya. Mereka mengingatkan saya pada mata ayahnya malam ketika beliau membantu saya melarikan diri. Dua pria, ayah dan anak, memikul beban hidup saya di pundak mereka. Suara kayu yang pecah mengumumkan bahwa mereka telah mendobrak pagar. Siluet-siluet menyerbu masuk ke halaman, menyapu tempat itu dengan senter mereka. Cahaya mengenai wajah saya langsung, menyilaukan saya. Itu dia, mereka berteriak. Itu dia, istri si tua. Hendra, ketakutan. Saya mencoba mundur, tapi Rizky menghalangi. Siapa yang memberi kalian izin untuk menyentuh istriku? Dia berteriak. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka, tinggi dan kekar, maju ke depan. Jangan sok pahlawan, Rizky. Ayahmu ada di tangan kami. Kami hanya perlu membawa perempuan ini agar si tua Hendra patuh. Kata-katanya seperti belati di jantung saya. Saya gemetar, tapi tiba-tiba sebuah ide melintas di pikiran saya. Jika saya membiarkan mereka menangkap saya, mungkin mertua saya akan selamat, tapi jika saya melawan, beliau akan menderita lebih banyak. Pikiran itu membuat saya kehabisan napas, lumpuh. Rizky, seolah membaca pikiran saya, berbalik ke arah saya. Putri, jangan coba-coba, katanya dengan suara terputus-putus tapi tegas. Bapak lebih memilih mati daripada melihatmu di tangan mereka. Kamu harus hidup, ingat? Kata-katanya bergema di kepala saya seperti guntur, menghilangkan ide gila apapun. Saya memegang erat tangannya sambil mengangguk, sementara air mata mengalir di pipi saya. Pak Bambang, mengayunkan tongkatnya, maju untuk menghentikan orang-orang yang mendekat. Kalau kalian mau menyentuh mereka, kalian harus melangkahi mayatku, geramnya. Kekacauan pecah. Terdengar suara lari, benturan tongkat, teriakan. Rizky memegang tangan saya dan menyeret saya ke sebuah kamar. Saya melihat sekeliling mencari jalan keluar dan melihat jendela yang terbuka setengah dengan cahaya bulan masuk. Rizky berbisik di telinga saya. Putri, jika keadaan memburuk, kamu harus melarikan diri lewat sana. Jangan menoleh ke belakang, percayalah padaku. Saya menangis, memeluknya. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Bersama. Dia mendorong saya menjauh. Tatapannya serius tapi penuh cinta. Dengarkan aku, Putri. Selama kamu aman, aku punya harapan. Jika aku kehilanganmu, semuanya akan berakhir. Di luar, teriakan semakin mendekat. Sebuah bayangan melompat dari pintu utama dan menyerbu ke arah kami. Rizky mendorong saya ke belakangnya dan melayangkan tinju sekuat tenaga. Pria itu terhuyung, tapi segera dua orang lainnya masuk. Saya berteriak putus asa. Pada saat itu, Pak Bambang juga masuk, membuka jalan dengan pukulan dan menciptakan celah. Putri, lari, dia berteriak. Saya membeku. Melarikan diri, meninggalkan suami saya di tangan orang-orang biadab itu. Hati saya bergejolak hampir meledak, tapi tatapan Rizky, tegas seperti perintah, membuat saya mengerti bahwa jika saya tetap tinggal, kami bertiga akan tertangkap. Saya menggigit bibir keras-keras, berbalik dan melompat lewat jendela. Saya berlari dalam kegelapan dengan kaki gemetar. Teriakan dan pukulan di belakang saya mengejar, tapi saya tidak berani menoleh. Dengan setiap langkah, air mata jatuh dan hati saya terasa diremas. Saya berlari dan terus berkata pada diri sendiri, kamu harus hidup, Putri. Hidup untuk menyelamatkannya, untuk menyelamatkan mertuamu.
Jalan tanah terasa dingin membeku di bawah kaki telanjang saya dan angin mendesis di telinga saya. Saya tidak tahu berapa lama saya berlari. Yang saya tahu adalah ketika kaki saya tidak bisa lagi, saya berhenti di sebuah lapangan kosong yang sepi. Bulan masih tinggi, cahaya peraknya menerangi tubuh saya yang kelelahan dan hati saya yang hancur. Saya jatuh ke tanah dan menangis. Di kepala saya bergema teriakan orang-orang itu, suara pukulan dan suara serak Rizky. Putri, lari. Semuanya berdesakan di pikiran saya hampir membuat saya pingsan, tapi kemudian saya mengingat tatapan mertua saya, kata-katanya. Kamu harus hidup. Saya mengusap air mata dan menarik napas dalam-dalam. Meskipun di belakang saya hanya ada kegelapan dan di depan masa depan yang tidak pasti, saya harus terus maju. Saya tidak bisa menyerah. Saya harus menemukan cara untuk kembali dan menyelamatkan mereka. Malam itu saya berkeliaran di sawah yang sepi. Setiap langkah seperti berjalan di atas jurang. Tapi jauh di dalam diri saya tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan saya, seorang pengantin baru, telah menjadi pusat permainan mematikan yang terpaksa harus saya ikuti. Di suatu tempat dalam kegelapan, anjing-anjing menggonggong dan deru motor bercampur. Mereka masih belum menyerah. Saya menatap langit dengan mata terbelalak dan berbisik, "Bapak, Rizky, aku akan kembali. Aku bersumpah tidak akan kehilangan siapapun yang aku cintai." Dan saya terus berjalan, meskipun di depan saya terbentang jalan yang tidak pasti, tanpa akhir yang terlihat. Saya menyeret kaki dalam kegelapan yang pekat, tanpa alas kaki di atas tanah yang dingin dengan napas terengah-engah. Tubuh saya sudah dibatas, tapi pikiran untuk menyerah bahkan tidak melintas di benak saya. Di kepala saya bergema suara putus asa Rizky yang berteriak, "Putri, lari," dan tatapan mertua saya saat memberi saya uang, menyuruh saya melarikan diri. "Kamu harus hidup." Kata-kata itu adalah api yang mencegah saya runtuh dalam malam yang panjang. Saya berjalan sampai kaki saya menolak untuk melangkah lagi. Kemudian, di kejauhan, saya melihat cahaya pelita yang berkedip di sebuah pondok kecil di pinggir jalan. Saya mendekat dengan terhuyung-huyung dan mengetuk pelan pintu kayu yang reot. Dari dalam, suara serak bertanya, "Siapa yang berkeliaran malam-malam begini?" Pintu terbuka dan muncullah seorang pria tua berambut putih dan bertubuh kurus. Dia mengenakan pakaian coklat yang lusuh, tapi matanya berkilau dengan hidup dalam kegelapan. Melihat saya dalam keadaan menyedihkan, dia mengerutkan kening. "Apa yang dilakukan gadis sepertimu sendirian di sini?" Saya berusaha menenangkan diri dan dengan suara gemetar memohon, "Pak, tolong, biarkan saya berlindung sebentar. Saya sedang dikejar-kejar." Pria tua itu mengamati saya cukup lama lalu mengangguk, menyingkir agar saya masuk. Pondok itu kecil dan sederhana tapi bersih. Ada meja kayu tua, beberapa tikar di lantai dan pelita yang berkedip. Saya duduk gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan kabur oleh air mata. Pria tua itu menuangkan segelas air hangat untuk saya dan berkata dengan suara berat, "Aku sudah tahu. Kamu menantu si tua Hendra, kan?" Saya membatu, hampir menjatuhkan gelas. Jantung saya berdebar tidak percaya. "Bapak mengenal mertua saya?" Saya bertanya gemetar. Pria tua itu menghela napas dengan tatapan menerawang. "Tentu saja aku kenal. Hendra dan aku berteman di masa muda kami. Aku sudah berkali-kali memperingatkannya untuk menjauh dari bisnis dengan orang-orang itu, tapi dia tidak mendengarkan. Sayang sekali semuanya berakhir seperti ini." Saya bergidik. Pria di depan saya bukan orang asing. Dia adalah saksi masa lalu yang telah menyeret keluarga saya ke dalam bahaya ini. Saya segera memegang tangannya dengan suara pecah. "Pak, tolong, bantu mertua saya. Mereka sudah membawanya. Suami saya juga dalam bahaya. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Pria tua itu menatap saya dengan mata sedih dan mengangguk. "Aku sudah mendengar beritanya. Mereka menahan Hendra di gudang di pinggir sungai. Tapi tenang, mereka tidak akan menyakitinya segera. Mereka membutuhkannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar." "Tujuan apa?" saya bertanya dengan tenggorokan tercekat. Pria tua itu merendahkan suaranya dan menatap saya lekat-lekat. "Mereka ingin memaksa keluargamu untuk menyerahkan tanah yang berbatasan dengan jalan raya nasional. Di sana akan dibangun proyek besar dan nilai tanah itu sangat besar.
Hendra tahu itu, tapi dia menolak untuk menjual. Itulah mengapa mereka menggunakan taktik pengecut ini, menyerang menantu yang baru datang, yang paling rentan. Mendengar itu, saya merasakan dingin membeku. Jadi seluruh tragedi ini berputar di sekitar sepotong tanah. Saya menutup wajah menahan isakan. Ya Allah, hanya demi uang mereka mampu membawa seluruh keluarga ke ambang kematian. Pria tua itu mengangguk dengan tatapan serius. Keserakahan manusia lebih menakutkan dari iblis manapun. Tapi nak, yang penting sekarang bukan meratap, tapi menemukan cara untuk mengeluarkan mertuamu dari sana. Saya menatapnya dengan mata penuh permohonan. Apakah Bapak punya ide? Pria tua itu berpikir sejenak lalu berkata, aku punya teman lama di aparat keamanan yang masih punya pengaruh, tapi untuk meyakinkannya agar turun tangan, kita butuh bukti yang jelas. Apakah kamu berani kembali bersamaku ke gudang untuk mendapatkannya? Mendengar pertanyaannya, saya merasakan gemetar ketakutan. Kembali ke tempat itu seperti masuk ke mulut harimau. Tapi kemudian saya mengingat tatapan teguh mertua saya dan suara putus asa Rizky. Saya mengepalkan tangan dan mengangguk dengan tekad. Saya berani. Jika ini untuk menyelamatkan bapak dan suami saya tidak takut apapun. Pria tua itu tersenyum tipis dengan kekaguman di matanya. Bagus. Kamu punya keberanian yang sama seperti Hendra di masa mudanya, tapi ingat, tetap tenang. Kesalahan kecil bisa membunuh kita bertiga. Saya mengangguk merasakan harapan baru. Setelah berhari-hari melarikan diri dan ketakutan, akhirnya saya melihat jalan untuk berjuang. Malam itu pria tua itu membiarkan saya beristirahat di pondoknya. Berbaring di tikar, menatap nyala pelita, saya merasa penuh kecemasan dan tekad. Saya tahu jalan di depan penuh bahaya, tapi setidaknya saya telah menemukan seorang sekutu. Keesokan paginya, dengan kabut masih menyelimuti pemandangan, pria tua itu membawa saya ke belakang kebunnya dan menunjukkan jalan setapak yang masuk ke sawah. Dia bilang itu jalan pintas ke sungai, tempat mertua saya ditahan. Dia memberikan sebuah handphone tua. Jika ada bahaya, tekan nomor 1. Temanku akan menjawab, tapi gunakan hanya jika benar-benar perlu agar kita tidak ketahuan. Saya memegang handphone itu dengan mata memerah. Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, saya sudah kehilangan semua harapan. Dia melambaikan tangan dengan tatapan menerawang. Membantumu adalah membantu teman lamaku. Kuatlah, nak. Dalam hidup ini, hanya mereka yang berani menghadapi takdir yang bisa mengubahnya. Saya mengangguk dan menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar pagi di rambut saya. Untuk pertama kalinya dalam banyak hari saya tidak lagi merasa seperti mangsa yang melarikan diri. Saya siap menjadi pejuang dan berjuang untuk nyawa orang-orang yang saya cintai. Kaki saya menginjak jalan setapak yang basah, hati saya penuh tekad. Saya tahu bahaya menunggu saya, tapi ini juga satu-satunya kesempatan untuk menemukan mertua dan Rizky. Dan pada saat itu saya berjanji pada diri sendiri, aku akan kembali, Bapak. Aku tidak akan membiarkan kamu dan Rizky jatuh dalam kegelapan. Tapi saya tidak membayangkan bahwa jalan itu tidak hanya akan membawa saya ke sungai, tapi juga akan mengungkapkan rahasia yang lebih besar, rahasia tentang identitas saya sendiri. Kabut pagi menggantung seperti selubung putih di atas jalan setapak yang menuju sungai. Saya berjalan bersama pria tua itu, dengan kaki basah oleh embun dan hati terbagi antara kecemasan dan harapan. Setiap langkah mendekatkan saya ke pisau guillotine yang tergantung di atas kepala kami, tapi saya juga merasakan percikan harapan, harapan untuk menemukan petunjuk untuk menyelamatkan mertua dan Rizky. Pria tua itu, yang saya panggil Pak Wardi, berjalan dengan langkah pelan tapi teguh, bersandar pada tongkat bambu yang sudah usang oleh waktu. Matanya yang tajam dalam kabut terus mengawasi ke belakang kami, memastikan tidak ada yang mengikuti. Saya menatapnya merasakan campuran rasa terima kasih dan rasa ingin tahu, teman lama mertua saya yang muncul di saat saya paling putus asa. Dia seperti penyelamat, tapi tatapannya selalu tampak menyembunyikan sesuatu. Kami berhenti di sebuah bukit kecil dari mana terlihat sungai. Di sana berdiri deretan gudang tua dengan dinding tertutup lumut dan atap genteng yang pecah. Di bawah cahaya fajar, pemandangan itu menyedihkan dan suram, seperti bekas luka di lanskap. Di depan pintu salah satu gudang, beberapa pria kekar berjaga-jaga dengan pisau dan tongkat.
Saya menahan napas dengan jantung berdegup kencang. Meskipun sudah diceritakan, melihatnya dengan mata sendiri membuat saya menyadari besarnya bahaya. Mendekati tempat itu seperti masuk ke mulut harimau. Pak Wardi meletakkan tangan di bahu saya dan berbisik, "Tenang, Nak. Yang penting sekarang adalah mengamati dan mencari kesempatan. Kita tidak bisa masuk dengan paksa. Kita harus lebih cerdik." Saya mengangguk menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tapi ketika memfokuskan pandangan saya merasa jantung terasa diremas. Melalui celah di pintu gudang, saya melihat siluet seorang pria berambut putih, duduk dengan kepala tertunduk dan tangan terikat. Itu mertua saya, Pak Hendra. Saya menutup mulut untuk menahan isakan, dan air mata mengaburkan pandangan saya. Selama berhari-hari, bayangannya muncul dalam mimpi saya. Sekarang, melihatnya terbelenggu, saya merasa seolah hati saya dirobek. "Bapak," saya berbisik dengan suara pecah. "Beliau masih hidup." Pak Wardi memegang lembut tangan saya, memberi isyarat agar saya diam. Lalu dia mendekat dan berbisik di telinga saya. "Aku sudah melihatnya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Kamu tahu mengapa mereka mengejarmu dengan begitu gigih?" Saya menggelengkan kepala, bingung, tanpa waktu bahkan untuk mengusap air mata. Pak Wardi menatap saya lekat-lekat cukup lama lalu mengucapkan kalimat yang membuat saya kehabisan napas. "Karena kamu bukan hanya menantu Hendra, kamu adalah satu-satunya pewaris bagian penting dari tanah itu, tanah yang ditinggalkan orang tua kandungmu." Saya terpaku, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Apa? Apa yang Bapak katakan? Orang tua kandung saya. Tapi saya yatim piatu. Saya tumbuh dengan banyak kesulitan." Pak Wardi menatap langsung ke mata saya. Suaranya tegas. "Ya, kamu tumbuh dengan kesulitan karena kebenaran disembunyikan. Orang tua kandungmu adalah pemilik sebidang tanah yang luas, tepat di samping Jalan Raya Nasional. Setelah kematian mereka dalam kecelakaan misterius, kamu dikirim untuk tinggal dengan kerabat jauh tanpa mengetahui identitas aslimu. Dan sekarang dengan proyek pembangunan baru, tanah itu telah menjadi jarahan yang sangat didambakan. Musuh tidak hanya menginginkan tanah keluarga Hendra, tapi juga yang menjadi milikmu." Saya merasa dunia runtuh menimpa saya, pandangan saya kabur dan saya hampir jatuh jika Pak Wardi tidak menopang saya. Apa yang dia ceritakan seperti badai di kepala saya. Mereka tidak mengejar saya hanya karena saya menantu yang rentan, tapi karena identitas saya sendiri yang tidak pernah diungkapkan kepada saya. Apakah saya telah hidup bertahun-tahun tanpa mengetahui bahwa saya membawa beban sebesar ini? Tidak, tidak mungkin, saya berbisik dengan suara gemetar. Jika apa yang Bapak katakan benar, saya telah hidup tertipu seumur hidup. Pak Wardi mengangguk dengan tatapan berat. "Aku menyesal harus memberitahumu saat ini, tapi kamu perlu tahu untuk mengerti mengapa kamu menjadi pusat balas dendam ini. Kamulah kuncinya, Putri. Tanpamu mereka tidak bisa menyelesaikan rencana pengambil alihan mereka." Saya jatuh terduduk di rumput, memegang kepala. Air mata mengalir, bercampur dengan amarah dan rasa sakit. Saya mengingat tatapan mertua saya saat memberikan surat. "Kamu harus hidup." Apakah beliau sudah mengetahui identitas asli saya sejak awal dan diam untuk melindungi saya? Dan sekarang beliau menderita karena saya. Pak Wardi melanjutkan dengan suara berat. "Nak, aku tidak mengatakan ini agar kamu runtuh, tapi agar kamu bangkit. Kamu punya hak dan tanggung jawab untuk melindungi tanah itu, untuk melindungi keluarga yang sekarang kamu ikuti. Malam ini aku akan membantumu mendekati gudang. Bersiaplah karena mungkin kamu akan berhadapan langsung dengan dalang dari semua operasi ini." Saya mengusap air mata. Mata saya bengkak, tapi berkilau dengan tekad baru. Kata-kata Pak Wardi seperti api yang menyala di hati saya. "Ya, saya tidak bisa terus lemah, saya tidak bisa terus melarikan diri." Saya memikul di pundak saya tidak hanya cinta suami dan mertua saya, tapi juga warisan orang tua kandung saya. Saya harus hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melindungi, untuk menuntut keadilan. Saya mengangkat pandangan. Suara saya gemetar tapi tegas. "Pak, tolong, beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Saya siap untuk segalanya, meskipun badai menunggu saya." Pak Wardi menatap saya dan mengangguk pelan dengan tatapan percaya. "Bagus.
Kamu punya semangat seseorang yang tidak menyerah. Malam ini aku akan menunjukkan kebenarannya dan dari sana kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Saya menarik napas dalam-dalam dan menatap ke arah sungai yang suram, tempat sosok mertua saya terbaring terbelenggu. Api membara dalam diri saya. Meskipun saya harus membayar dengan darah dan air mata, saya akan mengeluarkannya dari sana, dan pada saat yang sama mengungkap rahasia yang telah menyelimuti hidup saya selama bertahun-tahun. Malam itu, di tepi sungai yang dingin, saya bersumpah pada diri sendiri. Aku akan hidup, Bapak, bukan hanya untuk menyelamatkan hidupku, tapi untuk merebut kembali semua yang telah dirampas dari kita. Malam itu kabut tebal dan uap dari sungai naik seperti asap. Saya mengenakan pakaian gelap yang diberikan Pak Wardi dan menutupi rambut saya dengan kerudung. Kami maju dalam diam melalui jalan setapak tanah yang sempit. Semak-semak tumbuh di mana-mana dan setiap langkah saya mendengar detak jantung saya sendiri yang berpacu. Pak Wardi berjalan di depan, meskipun sudah tua, dia berjalan dengan langkah teguh, seolah mengenal setiap pohon dan semak di tempat itu. Saat kami mendekati gudang, kami bersembunyi di balik semak-semak yang lebat. Senter para penjaga menyapu area, memproyeksikan bayangan mereka di dinding yang mengelupas. Suara batuk dan tawa kasar yang datang dari dalam membuat hati saya terasa diremas. Satu kesalahan kecil dan baik Pak Wardi maupun saya bisa kehilangan nyawa. Saya berbisik di telinganya. Mertua saya ada di dalam sana. Apa yang kita lakukan? Pak Wardi memberi isyarat agar saya diam dan berkata pelan, sabar. Pertama kita harus tahu apa yang terjadi di dalam. Malam ini kita hanya akan mengamati. Kita akan mencari titik lemah. Terburu-buru akan merusak segalanya. Saya mengangguk, meskipun di dalam saya terbakar tidak sabar. Bayangan mertua saya yang terpuruk di ruangan gelap itu tetap terukir di pikiran saya. Saya hanya ingin mendobrak pintu dan mengeluarkannya dari sana, tapi akal sehat mengingatkan saya akan kata-katanya. Kamu harus hidup. Kami menyelinap di sepanjang dinding yang tertutup lumut sampai ke celah kecil. Dari sana terlihat bagian dalam gudang, diterangi oleh cahaya pelita yang berkedip. Mertua saya terikat di kursi. Wajahnya kurus, tapi matanya, meskipun lelah, masih berkilau. Melihatnya seperti itu, air mata mengalir dan tangan saya yang gemetar berpegangan pada dinding. Pada saat itu sosok lain masuk. Saya menahan napas. Dia tinggi, mengenakan jaket hitam dan berjalan dengan kepercayaan diri seseorang yang merasa menguasai situasi. Suaranya berat dan tegas. Hendra, jika kau mau bekerja sama, tidak ada yang perlu menderita. Tanda tangani surat penyerahan tanah dan kau akan bebas. Anakmu dan menantumu juga akan aman. Mertua saya mengangkat kepala dengan mata penuh penghinaan. Dia tersenyum pahit dan berkata dengan suara serak, jangan bermimpi. Tanah itu milik leluhurku. Aku lebih memilih mati daripada menandatangani. Pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak yang bergema di seluruh gudang. Baiklah, kalau begitu tunggulah. Begitu menantumu jatuh ke tanganku, kita lihat apakah kau masih seberani itu. Mendengar itu, saya merasa seperti pisau menembus jantung saya. Kata-katanya mengkonfirmasi segalanya. Mereka mencariku. Saya gemetar menempel ke dinding sementara air mata mengalir di pipi saya. Pak Wardi meletakkan tangan kurusnya di bahu saya dan menekannya lembut. Kau lihat, bisiknya. Dialah kepalanya. Namanya Darmawan. Dia dulu rekan bisnis mertuamu bertahun-tahun lalu, setelah mengkhianatinya. Dia menyimpan dendam sampai hari ini. Saya mengepalkan tangan begitu kuat hingga kuku menancap di kulit. Nama Darmawan terukir di pikiran saya sebagai musuh mematikan saya. Dialah yang membawa keluarga saya ke ambang kehancuran, yang membelenggu mertua saya, yang membahayakan suami saya dan yang menjadikan saya sebagai alat tukar. Ketika dia pergi, gudang kembali tenggelam dalam keheningan. Mertua saya menundukkan kepala dan menghela napas. Dari kejauhan saya melihat bahunya gemetar. Saya tahu itu bukan karena takut, tapi karena kekhawatiran yang beliau rasakan untuk Rizky dan untuk saya. Pak Wardi menyuruh saya mundur, menjauh dari pandangan para penjaga. Begitu aman di antara pepohonan, dia berkata pelan, sekarang kau mengerti mengapa aku memintamu untuk tenang. Malam ini kita sudah mengidentifikasi musuh dan melihat bagaimana keadaan Pak Hendra, tapi untuk menyelamatkannya, kita butuh bantuan.
Besok aku akan menghubungi temanku di aparat keamanan. Saya mengangguk, meskipun pikiran saya kacau. Dan Rizky, malam itu mereka telah mengepungnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Pak Wardi menghela napas. Percayalah padaku. Dia masih hidup. Jika mereka menangkapnya, mereka juga akan membawanya ke sini. Semuanya berputar di sekitar tanah itu dan identitas aslimu. Kamulah potongan terpenting yang ingin mereka dapatkan. Mendengarnya menyebut identitas saya kembali merasakan gelombang kebingungan. Setelah lebih dari 20 tahun hidup dalam ketidaktahuan, tiba-tiba saya menemukan bahwa saya adalah pewaris tanah yang berharga dan alasan mengapa orang-orang kejam mengejar saya. Saya merasakan kemarahan dan pada saat yang sama tanggung jawab yang sangat besar di pundak saya. Kami kembali ke pondok ketika hampir fajar. Saya berbaring di tikar, kelelahan, tapi dengan mata terbuka lebar. Kata-kata Darmawan, tatapan teguh mertua saya, bayangan khawatir Rizky, semuanya berulang di pikiran saya seperti film dalam gerakan lambat. Saya tahu tidak ada jalan kembali. Pak Wardi duduk di samping saya dan berkata dengan tenang, "Putri, kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Ketika aku membawa temanku, mungkin akan ada konfrontasi. Pada saat itu, jangan ungkapkan identitas aslimu. Jika mereka menemukan bahwa kamu adalah pewaris tanah itu, situasinya akan menjadi jauh lebih berbahaya." Saya mengangguk dan berbisik. Saya mengerti. Saya akan menjaga rahasia itu. Tapi, Pak, jika mereka terus menyiksa mertua saya, apakah menurut Bapak beliau akan bertahan? Tatapan Pak Wardi menjadi suram, tapi masih berkilau dengan tekad. Hendra adalah pria yang kuat. Dia akan mati sebelum menyerah. Tapi kita tidak bisa membiarkannya mati. Kita harus mengeluarkannya dari sana, apapun risikonya. Kata-katanya seperti obor yang menerangi hati saya. Saya mengepalkan tangan dan sebuah sumpah lahir dalam diri saya. Saya tidak akan membiarkan keluarga ini runtuh. Meskipun saya harus mengorbankan nyawa saya akan menemukan cara untuk membawa kembali mertua dan suami saya. Menjelang fajar, dengan kokok ayam bergema di desa, Pak Wardi mengeluarkan handphone tua dan menekan sebuah nomor. Dia mengucapkan beberapa kata. "Ini aku. Waktunya telah tiba. Malam ini di sungai. Bersiaplah." Dia menutup telepon dan menatap saya dengan wajah serius. "Malam ini akan menentukan. Jika kita berhasil, keluargamu akan selamat. Jika kita gagal, itu bisa menjadi akhir bagi kita semua. Kamu masih mau ikut?" Saya menatapnya tanpa ragu sesaat pun. Saya mengangkat kepala dan berkata dengan tegas, "Saya sudah sampai sejauh ini. Saya tidak akan mundur. Jika saya harus mati, saya ingin mati bersama bapak dan suami saya." Pak Wardi tersenyum tipis dan mengangguk. "Bagus, aku melihat tekad yang besar di matamu. Malam ini kita akan menghadapi mereka dan mungkin kamu akan bertemu lagi dengan suamimu." Mendengar itu, saya merasa hati saya terbakar. Kerinduan akan Rizky yang terakumulasi selama berhari-hari bercampur dengan tekad yang kuat. Saya tahu bahwa malam ini akan menjadi malam takdir, di mana seluruh kebenaran akan terungkap, di mana hidup dan mati dipisahkan oleh garis tipis. Saya mengepalkan tangan dan menatap langit kelabu. "Bapak, Rizky, tunggulah aku," saya berbisik. "Malam ini kita akan bertemu lagi, meskipun di antara api dan darah." Malam itu sungai diselimuti kabut yang tebal. Bulan, tergantung di langit, tampak seperti mata perak yang dingin mengamati air yang bergelombang. Saya mengikuti Pak Wardi melalui jalan tanah yang berkelok dengan jantung tercekat. Setiap langkah di atas rumput basah terasa berat, seolah saya memasuki pertempuran, bukan hanya untuk nyawa mertua dan Rizky, tapi juga untuk menghadapi kebenaran tentang identitas saya sendiri. Di kejauhan, senter menyapu sekitar gudang terbengkalai. Nyanyian jangkrik dan gonggongan anjing dari kampung terdekat menambah suasana seram. Pak Wardi memberi isyarat agar saya berhenti dan berbisik, "Orang-orangku sudah bersembunyi di sekitar. Mereka akan bertindak atas isyaratku, tapi ingat, jangan ungkapkan identitas aslimu dalam keadaan apapun atau semuanya akan berantakan." Saya mengangguk, memegang erat tepi baju saya dengan tangan berkeringat meskipun dinginnya malam. Mata saya terpaku pada pintu gudang, di mana saya tahu mertua saya ditawan. "Bapak?"
Malam ini aku akan mengeluarkanmu dari sini, meskipun harus mengorbankan nyawaku, saya berkata dalam hati. Tiba-tiba, pintu berkarat terbuka dengan bunyi berderit. Darmawan muncul, tinggi dengan tatapan tajamnya. Di belakangnya, dua anak buahnya menyeret keluar seorang pria dengan rambut berantakan dan pakaian compang-camping. Saya langsung mengenali Rizky. Saya hampir berteriak, tapi Pak Wardi dengan cepat menutup mulut saya. Tenang. Jangan membongkar dirimu, bisiknya. Saya merasa jantung terasa diremas dan air mata mengalir. Jadi dia masih hidup, tapi mereka telah menangkapnya. Wajahnya penuh memar, tapi matanya masih berkilau dengan tekad. Mereka melemparkannya ke tanah tepat di depan ayahnya. Mertua saya, kelelahan, mencoba mengangkat kepala. Rizky, anakku, katanya dengan suara serak. Rizky tersenyum pahit meskipun bibirnya pecah. Aku baik-baik saja, Bapak. Jangan khawatir. Pemandangan itu hampir membuat saya pingsan. Dua pria terpenting dalam hidup saya ada di tangan musuh. Saya ingin berlari dan memeluk mereka, tapi akal sehat memaksa saya untuk menahan diri. Darmawan mendekat. Suaranya tajam tapi penuh wibawa. Sampai kapan kalian akan terus dengan sandiwara ini, ayah dan anak? Menantumu berkeliaran di luar sana. Aku hanya perlu memberi perintah dan dia akan lenyap tanpa jejak. Tanda tangani atau seluruh keluargamu akan mati. Mertua saya menggertakkan gigi dengan mata berapi-api. Jangan bermimpi. Aku lebih memilih mati daripada membiarkan tanah leluhurku jatuh ke tangan pengkhianat sepertimu. Darmawan tertawa kejam yang bergema di gudang yang dingin. Dia membungkuk ke arah mertua saya dan berkata dengan menekankan setiap kata. Baiklah, kalau begitu tunggulah. Ketika aku membawa menantumu ke sini, kita lihat apakah kau masih seberani itu. Mendengar itu, gemetar menjalar di tubuh saya. Saya merasa bahwa sedikit saja kelengahan, saya akan diseret sebagai potongan terakhir dalam permainan mereka. Saya gemetar mengepalkan tangan dan suara baja bergema dalam diri saya. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku harus menyelamatkan bapak dan suamiku. Tepat pada saat itu, Pak Wardi memberi isyarat. Dari semak-semak di tepi sungai muncul beberapa sosok kekar bersenjata batang besi dan senter. Mereka adalah teman-teman lamanya. Mantan anggota aparat keamanan yang masih mempertahankan kehormatan dan rasa keadilan mereka. Konfrontasi dimulai dengan siulan tajam. Segera senter diarahkan ke para penjaga. Kalian terkepung. Jatuhkan senjata, teriak suara berwibawa. Para anak buah, ketakutan, mengeluarkan pisau mereka. Gudang berubah menjadi kekacauan teriakan, pukulan dan lari. Saya melihat Darmawan mencengkeram Rizky dan menempelkan pisau di lehernya. Satu langkah lagi dan aku membunuhnya, geramnya. Saya berteriak tanpa berpikir. Tidak, jangan sakiti dia. Suara saya bergema di malam dan segalanya berhenti. Tatapan Darmawan tertuju pada saya dengan kilau kemenangan. Dia tersenyum licik. Nah, si penurut itu ternyata tidak. Aku tahu kau tidak akan bersembunyi lama. Saya gemetar, tapi pada saat itu kekuatan aneh menguasai saya. Saya keluar dari kegelapan dan menghadapinya. Suara saya tegas, meskipun tubuh saya gemetar. Darmawan, jika kau menginginkan aku, lepaskan mereka. Mertua saya berteriak dengan suara yang tercekat. Putri, jangan. Mundur. Rizky, dengan mata memerah juga berteriak. Putri, jangan bodoh, tapi saya sudah melangkah maju. Pada saat itu saya tidak merasa seperti pengantin yang tidak berdaya, melainkan seperti seseorang yang siap menghadapi segalanya untuk melindungi orang-orang yang dicintai. Darmawan tertawa terbahak-bahak. Berani sekali. Tapi, kau pikir kau berharga? Saya menatap langsung ke matanya. Bibir saya gemetar, tapi suara saya tegas. Kau salah. Aku adalah pewaris tanah di Jalan Raya Nasional, tanah yang ditinggalkan orang tua kandungku. Jika kau ingin menyelesaikan rencanamu, kau membutuhkanku. Hening. Semua mata tertuju pada saya. Mertua saya terkejut, dengan mata terbelalak, seolah baru saja memahami sesuatu. Rizky kehabisan kata-kata. Bibirnya bergerak tapi tidak mengeluarkan suara. Darmawan menatap saya lekat-lekat lalu melepaskan tawa gila. Haha, jadi begitu. Takdir berpihak padaku.
Karena kau sudah mengaku, jangan harap aku akan berbelas kasihan. Saya mengangkat kepala dan meskipun air mata mengalir di pipi saya berkata, aku ingin kau tahu bahwa aku lebih memilih mati daripada menandatangani kertas apapun. Kau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau mau. Wajah Darmawan menjadi gelap, dia menekan pisau ke leher Rizky dan mengeram, kalau begitu aku akan mulai dari suamimu. Mari kita lihat berapa lama kau bertahan. Ketegangan tak tertahankan. Pada saat itu, sirine polisi bergema di kejauhan, lampu biru dan merah berkedip dalam kabut. Kontak Pak Wardi telah tiba tepat waktu. Para anak buah, ketakutan, mencoba melarikan diri. Darmawan, menggertakkan gigi, menyeret Rizky mundur, tapi kepungan semakin mengecil. Saya berlari ke arah mereka berteriak, Rizky. Dia menatap saya dengan mata penuh cinta dan tekad dan tiba-tiba, dengan seluruh kekuatannya, dia membebaskan diri dengan sikutan. Pada saat itu, seseorang dari kepungan menerjang Darmawan dan menjatuhkannya. Ada teriakan, suara rantai, kekacauan. Saya berlari, memeluk mertua saya sambil menangis dan gemetar. Bapak, saya di sini. Saya datang. Pak Hendra menatap saya dengan mata berair dan berkata dengan suara serak, anakku, kau berhasil. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang dingin, sungai menjadi medan pertempuran. Saya tahu perjuangan belum berakhir, tapi setidaknya keluarga saya punya kesempatan untuk bertahan hidup. Dan mulai saat itu saya bukan lagi pengantin yang tidak berdaya yang melarikan diri, melainkan seorang wanita yang siap menghadapi takdirnya dan berjuang sampai akhir. Sirine polisi perlahan menghilang, meninggalkan hanya bau mesiu dan kelembaban dingin kabut malam. Sebagian besar anak buah Darmawan telah ditangkap. Beberapa terbaring terikat di tanah, yang lain memohon belas kasihan sambil gemetar. Darmawan, terjatuh dan dengan tangan diborgol di belakang, terus berteriak-teriak mengutuk, kemarahannya yang tak berdaya terwujud dalam kata-kata beracun. Saya masih berlutut di tanah yang dingin, memeluk mertua saya. Pak Hendra begitu lemah hingga hampir tidak bisa menopang diri, tapi matanya berkilau dengan cahaya yang tidak biasa. Ketika saya berbisik, Bapak, saya di sini, beliau menatap saya cukup lama, seolah baru saja memahami sesuatu yang dalam yang selama ini tersembunyi. Rizky mendekat dengan wajah berlumuran darah dan keringat, tapi dengan tekad yang sama di matanya. Dia membantu kami berdiri, saya dan mertua saya, dan bertanya dengan suara gemetar. Putri, mengapa kamu mengatakan itu? Kamu adalah pewaris tanah di Jalan Raya Nasional. Saya menatap suami saya. Air mata terus mengalir. Saya tahu waktunya telah tiba untuk menghadapi kebenaran. Saya menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Yah, Rizky, aku juga baru tahu belum lama ini. Orang tua kandungku adalah pemilik tanah itu. Mereka meninggal dalam kecelakaan dan aku dikirim jauh sejak kecil. Aku tidak pernah tahu identitas asliku sampai Pak Wardi menceritakan semuanya. Rizky kehabisan kata-kata, bibirnya bergerak, matanya penuh ketakjuban. Dia memegang tangan saya dan berkata dengan suara terputus-putus, jadi kamu telah hidup seumur hidupmu dengan kesulitan, menderita segala macam kekurangan, tanpa tahu bahwa kamu memiliki warisan yang besar. Putri, maafkan aku. Aku tidak mampu melindungimu. Saya menggelengkan kepala sambil memegang erat tangannya. Tidak, jangan berkata begitu. Uang dan tanah tidak pernah penting bagiku. Aku hanya membutuhkanmu, Bapak, rumah di mana aku merasa aman. Tapi sekarang kebenaran sudah terungkap, kita tidak bisa memunggunginya. Aku harus menghadapinya. Mertua saya batuk. Suaranya lemah tapi jelas. Putri, aku sudah tahu semua ini sejak lama. Saya tercengang, menatapnya dengan mata terbelalak. Bapak sudah tahu, Bapak? Beliau mengangguk perlahan dengan kesedihan yang dalam di tatapannya. Orang tuamu dan aku adalah teman baik. Ketika mereka meninggal, mereka mempercayakan sertifikat tanah padaku, tapi aku tahu jika terungkap kamu tidak akan pernah hidup tenang. Aku memutuskan untuk menyembunyikan semuanya. Menunggu sampai kamu dewasa dan punya kekuatan untuk menghadapinya. Siapa sangka takdir tidak akan membiarkanmu tenang? Mendengar itu, saya merasakan gelombang emosi. Air mata mengalir lebih deras, mencampurkan cinta untuk mertua saya dengan rasa sakit atas hidup saya sendiri.
Beliau telah melindungi saya dalam diam selama bertahun-tahun, memikul rahasia yang begitu besar. Saya menangis sejadi-jadinya, membenamkan wajah di bahunya. Bapak, saya tidak menyalahkan Bapak. Saya hanya merasa sangat sedih untuk Bapak. Saya lebih memilih menanggung semuanya sendiri, asalkan Bapak selamat. Pak Hendra, dengan tangan gemetar, membelai rambut saya. Anakku, katanya dengan suara pecah, mulai hari ini aku tidak akan lagi memanggilmu menantu. Kamu adalah anakku. Seperti darah dagingku sendiri. Kata-katanya begitu menyentuh saya sehingga saya tidak bisa menjawab. Pada saat bahaya itu, di tengah tempat terpencil itu, saya mendengar kata-kata terhangat dalam hidup saya. Saya tahu bahwa ikatan yang menghubungkan saya dengan keluarga ini bukan lagi hanya ikatan pernikahan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, ikatan darah dan kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Rizky memeluk kami berdua. Kita akan melewati ini bersama, katanya dengan suara terputus-putus. Meskipun ada banyak musuh di luar sana, selama kita bersatu, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tapi pada saat itu, suara Darmawan bergema tajam dan mengejek. Jangan pikir kalian sudah lolos, Putri. Identitasmu sudah terungkap. Kamu tidak akan pernah tenang lagi. Ada orang lain di luar sana dan kamu adalah target yang semua orang inginkan. Polisi membawanya pergi, tapi tawa gilanya masih bergema. Kau pikir menyelamatkan mereka adalah akhirnya? Mimpi burukmu baru saja dimulai. Gemetar menjalar di tubuh saya. Kata-katanya seperti kutukan yang menggantung di atas kepala saya, pertanda bahwa ujian yang menunggu saya akan lebih berat lagi. Tapi ketika saya menatap Rizky dan mertua saya melihat mata mereka penuh keyakinan dan cinta, dan itu memberi saya kekuatan. Setelah konfrontasi, polisi membawa mertua dan Rizky ke puskesmas terdekat. Saya duduk di samping mereka membersihkan darah dari dahi Rizky sementara air mata terus mengalir. Rizky memegang erat tangan saya dan tersenyum lemah. Putri, aku tahu kamu sudah banyak menderita, tapi aku berjanji mulai sekarang, siapapun dirimu, apapun identitasmu, aku akan di sisimu untuk melindungimu sampai akhir. Saya mengangguk, bersandar di bahunya, merasakan campuran kebahagiaan dan kecemasan. Saya tahu kami tidak hanya menghadapi sisa anak buah Darmawan, tapi juga perjuangan untuk tanah orang tua saya. Pertempuran baru saja dimulai dan saya, dari pengantin yang tidak berdaya, telah menjadi orang yang harus tampil ke depan. Mertua saya menatap kami dengan campuran kehangatan dan kekhawatiran. Anak-anakku, bersiaplah. Kejadian malam ini hanya permulaan. Sekarang kebenaran sudah terungkap, akan datang lebih banyak badai. Tapi aku percaya jika keluarga tetap bersatu, tidak ada kekuatan yang bisa meruntuhkan kita. Saya memegang tangan mertua saya dan tangan Rizky, menyatukan ketiganya. Pada saat itu saya merasakan kekuatan ikatan keluarga, kekuatan cinta suami istri, kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh kegelapan manapun. Di luar, kabut mulai menghilang dan sinar fajar pertama menerangi sungai. Saya menatap langit yang mulai cerah dan berbisik, "Ayah, Ibu, aku sudah tahu kebenarannya. Aku tidak akan membiarkan warisan kalian jatuh ke tangan yang salah. Aku akan hidup dan hidup dengan bermartabat." Tapi saya juga memahami bahwa meskipun fajar menyingsing, kegelapan belum sepenuhnya pergi. Jalan di depan penuh badai dan kata-kata Darmawan masih bergema di pikiran saya sebagai pertanda malapetaka baru. Setelah malam yang kacau di sungai, saya pikir keluarga saya akhirnya telah lolos dari bahaya. Mertua saya selamat, Rizky telah dibebaskan dan geng Darmawan berada dalam tahanan polisi. Tapi kata-kata terakhirnya, mimpi burukmu baru saja dimulai, bergema di pikiran saya seperti hantu, menghalangi saya untuk menemukan kedamaian. Pada hari-hari berikutnya, kami kembali ke rumah dan mencoba melanjutkan hidup, tapi suasananya tidak lagi sama. Pak Hendra terbaring di tempat tidur, tubuhnya kurus karena hari-hari ditawan. Setiap kali melihatnya, saya mengingat dengan emosi kata-katanya. "Kamu bukan lagi menantuku, kamu adalah anakku." Itu menerangi hati saya, tapi juga meletakkan beban baru di pundak saya. Rizky, setelah luka-lukanya diobati, tidak berhenti mondar-mandir di rumah dengan tatapan yang selalu suram. Saya tahu dia khawatir, bukan hanya tentang kesehatan ayahnya, tapi juga tentang saya. Dia sering memegang erat tangan saya dan berkata dengan tekad,
Putri, apapun yang terjadi, percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Saya mengangguk dengan tenggorokan tercekat, tapi saya tahu janji itu tidak akan mudah dipenuhi. Sejak kebenaran tentang identitas saya terungkap, saya telah menjadi sasaran banyak tatapan serakah. Suatu sore, saat saya sedang memasak, Pak Bambang masuk dengan diam-diam dengan wajah tegang, duduk dan berkata pelan, "Putri, aku mendengar sesuatu. Bukan hanya Darmawan yang mengincar tanah itu. Di belakangnya ada orang lain, ikan besar yang sesungguhnya." Saya mengangkat pandangan dengan terkejut dan jantung berdebar. "Siapa, Pak Bambang?" Dia merendahkan suaranya dengan tatapan serius. "Seorang pengusaha besar di daerah ini. Dikatakan dia punya banyak pengaruh, uang dan kekuasaan yang melimpah. Dialah yang sebenarnya ingin mengambil tanahmu dan tanah orang tuamu. Darmawan hanya pion." Saya membeku. Ternyata semua yang kami lalui hanya puncak gunung es. Di balik semuanya, tangan yang jauh lebih kuat menarik tali. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Saya berbisik gemetar. Pak Bambang menatap saya dan berkata dengan suara berat, "Hanya ada satu cara, menghadapinya. Tapi sebelum itu, kamu dan Rizky harus melindungi sertifikat tanah. Itu adalah target utama mereka. Jika jatuh ke tangan mereka, semuanya akan hilang." Mendengar itu, saya mengingat kata-kata mertua saya. Aku menyimpan surat-suratnya. Saat itu saya tidak menganggapnya penting, tapi sekarang saya mengerti bahwa itu adalah kunci segalanya. Malam itu saya duduk di samping tempat tidur mertua saya dan bertanya pelan, "Bapak, apakah Bapak masih menyimpan sertifikat tanah orang tua saya?" Mertua saya terdiam lama dengan tatapan menerawang kekenangan. Akhirnya beliau mengangguk. "Ya, aku menyembunyikannya di tempat rahasia yang bahkan Rizky tidak tahu. Tapi Putri, jika kamu menyimpannya, mereka akan terus mengejarmu. Jika kamu melepaskannya, kamu akan kehilangan semua yang ditinggalkan orang tuamu. Apa pilihanmu?" Air mata jatuh ke bantal. Saya menundukkan kepala dengan suara pecah. "Bapak, saya tidak peduli dengan tanah itu. Saya hanya ingin keluarga hidup damai. Tapi jika saya melepaskannya, itu seperti mengkhianati orang tua saya. Saya lebih memilih menanggung ini." Pak Hendra menatap saya. Matanya berkilau dengan campuran kebanggaan dan rasa sakit. "Kamu sudah sangat dewasa, Putri. Baiklah. Begitu aku pulih, aku akan membawamu mencarinya." Hari-hari berikutnya saya hidup dalam kegelisahan yang konstan. Di kampung mulai beredar rumor bahwa keluarga kami memiliki tanah yang sangat berharga dan bahwa saya, si pengantin baru, adalah pewaris yang sesungguhnya. Tatapan penasaran, iri dan bahkan merendahkan mengelilingi saya, mencekik saya. Saya tahu berita itu sudah menyebar dan orang yang berada di balik semuanya pasti sudah mengetahuinya. Suatu malam, saat Rizky dan saya selesai makan malam, ada yang mengetuk pintu. Saya tersentak dengan jantung tercekat. Rizky pergi membuka dan menemukan seorang pria parubaya, berpakaian elegan dengan tatapan dingin. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan suara lembut tapi penuh maksud, "Saya Pak Sutanto. Saya kira kalian sudah pernah mendengar tentang saya. Saya datang untuk menawarkan sebuah bisnis." Saya membatu. Dialah orang yang dibicarakan Pak Bambang, dalang yang sesungguhnya. Dia masuk dengan aura kekuasaan. Dia menatap saya dan senyum tergambar di bibirnya. "Nona Putri, pewaris tanah orang tuamu. Saya datang untuk memberikan penawaran terbaik yang mungkin. Serahkan semua properti itu dengan imbalan sejumlah besar uang dan yang terpenting, ketenangan untuk keluargamu." Rizky memegang erat tangan saya di bawah meja. "Pak Sutanto," katanya dengan suara tegang, "kami tidak butuh uang, kami hanya ingin hidup damai. Tolong jangan menekan kami lagi." Pria itu terkekeh. Matanya berkilau dengan dingin. "Kau pikir aku meminta pendapat kalian? Aku memberi kalian kesempatan. Jika kalian masuk akal, kalian bisa hidup tenang. Jika kalian terus keras kepala seperti si tua Hendra, aku khawatir hal-hal tidak akan semudah itu." Dia berdiri, merapikan jasnya dan tatapannya menembus saya seperti pisau. "Aku beri waktu 3 hari. Setelah itu, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu." Pintu tertutup dengan dentuman, seperti titik akhir pada ketenangan singkat kami.
Saya jatuh terduduk di kursi gemetar. Rizky memeluk saya. Putri, jangan takut. Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu. Tapi saya tahu bahwa badai baru sedang mendekat. Darmawan hanya pendahuluan. Orang ini, Pak Sutanto, adalah bahaya yang sesungguhnya. Dia tidak menggunakan pisau atau tongkat, melainkan kekuasaan, uang dan taktik yang tidak terduga. Malam itu, sendirian di samping cahaya pelita, saya merasa diliputi kecemasan. Saya tahu bahwa 3 hari berikutnya akan menandai sebelum dan sesudah dalam hidup saya. Di satu sisi, kedamaian palsu dengan imbalan penyerahan. Di sisi lain, perjuangan sengit untuk melindungi kehormatan saya dan warisan orang tua saya. Saya memegang dada dan berbisik, "Ayah, Ibu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan menyerah. Meskipun aku harus menghadapi serigala, aku akan berjuang sampai akhir." Dan dalam keheningan malam saya melihatnya dengan jelas. Pertempuran yang sesungguhnya untuk keluarga saya dan untuk saya baru saja dimulai. 3 hari berlalu dalam ketegangan yang mencekik. Saya hidup dalam keadaan siaga terus-menerus. Suara apapun di pagar membuat saya terlonjak. Mertua saya Pak Hendra masih terbaring di tempat tidur, tapi wajahnya selalu serius dan merenung. Rizky pergi dan datang, dengan mata memerah karena kurang tidur. Seluruh rumah tampak tergantung pada benang tipis, hampir putus. Seperti yang dia janjikan, pada sore hari ketiga Pak Sutanto muncul. Tidak ada keributan atau ancaman. Dia tiba dengan mobil mewah, parkir di depan pagar, diikuti oleh beberapa pria berpenampilan rapi tapi dengan tatapan tajam. Dia masuk ke rumah dengan senyum meremehkan yang tampak permanen di wajahnya, seperti seseorang yang sudah tahu dirinya pemenang. Dia duduk, menyalakan rokok dengan tenang dan asap biru yang melayang di udara membuat suasana semakin berat. Dia menatap saya dan bertanya dengan acuh, "Nona Putri, sudah 3 hari. Apa jawabanmu?" Duduk di samping Rizky, saya memegang erat tangannya untuk tetap tenang. Saya menarik napas dalam-dalam dan menatap langsung ke matanya. Saya sudah banyak berpikir, tapi saya tidak bisa menyerahkan tanah orang tua saya. Itu adalah warisan mereka. Adalah tanggung jawab saya untuk melindunginya. Keheningan yang pekat. Tatapan Pak Sutanto menjadi gelap dan senyumnya menghilang. Dia mematikan rokok dengan pukulan keras di asbak dan berkata dengan suara keras, "Kau harus ingat bahwa tidak ada yang menentang saya dan keluar selamat. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti si tua Hendra." Mertua saya, bersandar pada tongkat, keluar dari kamarnya. Meskipun tubuhnya lemah, tatapannya tajam. Beliau menatap Pak Sutanto dan berkata dengan suara serak tapi jelas, "Sutanto, keserakahanmu telah membutakanmu. Tanah ini tidak dijual, apalagi untuk jatuh ke tangan orang yang tidak bermoral. Kekuasaan maupun uangmu tidak akan membiarkanmu mencurinya." Pak Sutanto tersenyum miring dan berbalik ke arah saya. "Kau lihat? Karena keras kepala yang sama itulah, Hendra hampir kehilangan nyawanya. Aku tidak ingin kau berakhir sama. Kau masih muda, punya suami, masa depan. Bukankah layak menukar tanah dengan kedamaian?" Saya gemetar, tapi saya mengingat semua yang telah kami lalui. Pelarian saya di malam pengantin, penculikan mertua saya, Rizky yang hampir kehilangan nyawanya. Jika saya mundur sekarang, semua pengorbanan itu akan sia-sia. Saya menggigit bibir dan berkata dengan tegas, "Pak Sutanto, saya lebih memilih mati daripada hidup terhina. Lakukan apa yang harus Anda lakukan, saya tidak akan menyerah." Suara saya bergema di rumah, membuat semua orang terdiam. Rizky memegang erat tangan saya. Matanya berkilau dengan kebanggaan. Mertua saya mengangguk pelan dengan bibir gemetar tapi ekspresi puas. Pak Sutanto menatap kami cukup lama dan tiba-tiba melepaskan tawa mengejek. "Bagus, kau berani. Kita lihat berapa lama bertahan." Tepat pada saat itu, sirine polisi berbunyi di luar dan lampu biru dan merah berkedip. Pintu terbuka lebar dan beberapa petugas masuk. Yang memimpin adalah teman lama Pak Wardi dari pondok. "Pak Sutanto," katanya dengan suara tegas, "kami memiliki cukup bukti tentang kolaborasi Anda dengan geng Darmawan untuk pengambil alihan tanah secara ilegal. Anda ditangkap." Dunia seolah berhenti. Pak Sutanto tercengang. Wajahnya berubah warna, tapi dia segera memulihkan ketenangannya. Dia mematikan rokok, berdiri perlahan dan berkata,
Kalian akan menangkap saya? Baiklah, tapi kalian tidak akan menahanku lama. Dia berbalik dan menatap saya dengan dingin yang membekukan darah. Putri, permainan ini belum berakhir. Kita lihat nanti. Mereka membawanya pergi, meninggalkan suasana yang berat. Saya jatuh terduduk di kursi gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya terjadi begitu cepat, seperti badai yang baru saja berlalu. Rizky memeluk saya. Putri, kamu melakukannya dengan sangat baik, bisiknya. Kamu tetap teguh, kamu tidak menyerah. Aku sangat bangga padamu. Saya memeluknya sambil menangis sementara mertua saya mendekat dan meletakkan tangan di bahu kami. Anak-anakku, katanya dengan suara hangat, setiap badai berlalu. Yang penting adalah kita tidak kehilangan martabat kita. Leluhur kita, dimanapun mereka berada, pasti sedang tersenyum. Pada hari-hari berikutnya, penyelidikan polisi berlanjut. Pak Sutanto ditahan dan kekuatan-kekuatan tersembunyi lainnya terungkap. Keluarga kami menemukan kedamaian sementara, tapi saya tahu bahwa hidup tidak pernah menjadi jalan yang penuh bunga. Mungkin besok kami akan menghadapi tantangan baru. Namun, setelah semua itu, saya bukan lagi pengantin yang tidak berdaya seperti sebelumnya. Saya telah belajar untuk bangkit, untuk melindungi apa yang menjadi milik saya dan untuk menghargai keluarga saya lebih dari sebelumnya. Suatu pagi, dengan matahari membanjiri halaman, mertua saya, duduk di teras, berkata kepada saya dengan tatapan menerawang, "Putri, ingatlah bahwa tanah adalah sesuatu yang material. Yang paling berharga adalah orang-orang, integritas. Kamu bisa memiliki segalanya, tapi jika kamu kehilangan martabatmu, kamu tidak punya apa-apa." Saya duduk di sampingnya, memegang tangannya yang kurus dan mengangguk. Saya mengerti, Bapak. Saya akan hidup dengan cara yang menghormati warisan orang tua saya dan cinta yang Bapak berikan kepada saya. Rizky keluar dari rumah, duduk di samping saya dan merangkul saya. Dia tersenyum dengan mata penuh cinta. Keluarga kita telah melewati badai. Sekarang saatnya untuk memulai kembali. Aku percaya bahwa selama kita bersama, tidak ada yang bisa meruntuhkan kita. Saya bersandar di bahunya menatap langit biru. Rasa sakit dan ketakutan menghilang, memberi jalan kepada kedamaian dan keyakinan baru. Saya tahu bahwa hidup terus berjalan, tapi dengan cinta dan persatuan, keluarga saya akan melewati segalanya. Dan saya juga tahu bahwa mulai sekarang langkah-langkah saya bukan lagi langkah pengantin yang ketakutan di malam pengantinnya, melainkan langkah seorang wanita kuat yang telah belajar untuk hidup, untuk mencintai dan untuk melindungi yang paling suci. Kisah yang baru kalian dengar telah berakhir, tapi gemanya pasti akan bertahan. Seorang pengantin muda, di malam yang seharusnya menandai awal kebahagiaannya, terseret ke dalam pusaran bahaya. Tanpa pengorbanan dan keberanian mertuanya, tanpa cinta tanpa syarat suaminya, Putri mungkin tidak akan melewati badai itu. Sepanjang perjalanannya kita telah menyaksikan kekuatan ikatan keluarga dan keberanian. Seorang wanita muda yang tampak rapuh akhirnya berani menghadapi musuh-musuhnya, melindungi keluarganya dan mempertahankan warisan orang tuanya dengan hati yang tak kenal menyerah. Putri berhenti menjadi pengantin yang gemetar yang melarikan diri dalam kegelapan untuk menjadi wanita yang berdiri tegak, yang mencintai dan yang berjuang untuk apa yang benar. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa meskipun keserakahan dan pengkhianatan dapat membawa manusia ke jalan kejahatan, keadilan selalu menang. Karakter seperti Darmawan dan Pak Sutanto mungkin menabur kekacauan dan rasa sakit, tapi pada akhirnya mereka harus bertanggung jawab di hadapan hukum dan hati nurani mereka sendiri. Selain itu, ini membuat kita merenungkan nilai rumah, uang, tanah, kekuasaan. Semuanya menjadi tidak berarti jika kehilangan kasih sayang keluarga. Pada saat-saat kesulitan, hanya tangan orang yang dicintai yang bisa menghibur hati. Hanya persatuan keluarga yang bisa membantu kita melewati badai. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua menghadapi tantangan dan keputusan yang sulit. Kami berharap kisah ini menginspirasi kalian untuk percaya bahwa selama kita mempertahankan integritas dan hidup dengan kasih sayang dan kehormatan, cahaya akan selalu menemukan jalan untuk menembus kegelapan. Terima kasih telah menemani kami dalam cerita ini. Jika ini telah menyentuh dan membuat kalian merenungkan, kami mengundang kalian untuk mengikuti konten kami untuk terus berbagi kisah-kisah yang memperkaya kita sebagai manusia.